adalah sesembahan berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusan, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Mengucapkan salam juga salah satu hal kecil yang dapat mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak beriman secara sempurna sehingga kalian saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara biar kalian lakukan akan saling mencinta? Biasakanlah mengucapkan salam di antara kalian apabila berjumpa. Hadis riwayat Muslim. Jadi, biasakanlah mengucapkan salam dengan sahabat, kerabat, maupun sanak saudara apabila kita berjumpa dengan mereka. Karena selain mengantarkan kita ke surga, mengucapkan salam merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga doa terhadap orang yang diberi salam. Dan yang terakhir yaitu dengan membaca dan mencintai surat Al-Ikhlas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari 6643. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah menjelaskan bahwa apabila kita sungguh-sungguh mencintai surat Al-Ikhlas, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cintamu kepadanya, surat Al-Ikhlas, memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmizi. Nah, demikian penjelasan mengenai apa saja hal-hal kecil yang dapat mengantarkan kita ke surga. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada baiknya kita melakukan hal tersebut di samping menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dan ingatlah akan janji Allah kepada hambanya, akan keindahan surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta? Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat subuh? Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat isya, engkau abaikan? Padahal untuk perintah salat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Allah sendiri yang melakukan salat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu, karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ladies and gentlemen, here it is. Haro FM Production. Aktivitas, kreativitas. Kehadiran grup musik Sabian Gambus benar-benar merombak mitos di belantika musik tanah air. Musik religi berirama gambus yang ditawarkan grup ini diminati halayak, dengan 70%-nya adalah anak-anak muda. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة. Damai dan syahdu, bukan? Ya, lagu-lagu selawatan yang dibawakan grup Gambus Sabian ini memang tengah mengguncang jagat maya. Virus yang cepat menyebar dari hati ke hati. Lagu-lagu religi Sabian langsung menularkan kesejukan hati. Tak tanggung-tanggung popularitasnya meroket seiring banyaknya jumlah viewer di channel YouTube mereka yang mencapai lebih dari 150 juta kali. Amazing, 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 luar biasa, luar biasa, luar biasa. Nggak nyangka ternyata sholawat bisa sampai seperti ini gitu loh, Masya Allah, dan bersyukur. Fenomena Sabian yang digawangi oleh Khairunisa, Ayus, Kamal, Anissa, dan TB ini memang mengejutkan. Lagu-lagu bergenre gambus yang identik dengan sholawat dan berasal dari Timur Tengah ternyata mampu memikat anak-anak muda. Tidak ada yang menyangka grup Sabian ini ternyata lahir dari band pengisi acara di pesta-pesta pernikahan sederhana. Terbentuknya teman-teman Sabian, di awal kita hanya kumpulan dari teman-teman freelance di acara-acara wedding.
kita main, kumpul, tetapi saat itu nama Sabian udah ada, tetapi memang belum terbentuk seperti ini. Pada akhirnya waktu berjalan ketemu sama penyanyi kita, yaitu muka imut-imut namanya Nisa, dan berjalan lagi sampailah sekarang kita, dan alhamdulillah apa yang kita kreasikan bisa diterima oleh masyarakat. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالجل كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشر وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كالغل التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام التحية وبسلام أنشروا وأحلى الكلام زي نود احترام أب محبة وابتسام أنشروا بين الأنام هذا هو دين السلام دين السلام This is Haro FM Production. Aktivitas, kreativitas. Yo, what's up? Terima kasih. Bunda mengerti saya di zaman serba hemat.
Honda memberi solusi yang hebat. Motor yang sesuai selera saya, ngerti situasi dan kondisi saat ini. Harganya pas buat saya. Saya bebas masalah, semua jadi mudah. Terima kasih Honda. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda. Melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, spare part, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak telantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9, Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50467. Yo Lancak kembali ke toko Bunda. Lai punya uang lagi bro. Wah, hari ini penumpangnya banyak. Uangnya bisa untuk uang makan, uang dapur. Apa asin? Ini dia. Ada rezeki di setiap hela nafas. Jangan biarkan sesak nafas karena gejala asma menghambat Anda mencari rezeki. Selalu sedia Neonapasin. Untung selalu siap Neonapasin. Lancar kejar setoran. Pak, Bu, kita berangkat. Neonapasin, nafas lancar, aktivitas lancar. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Produksi Konimax. Baca aturan pakai, perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Hentikan penggunaan bila terjadi jantung berdebar. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Pandangan Harau FM, lengkapi koleksi VCD Anda dengan lagu-lagu rancak dari 2 album terbaru produksi Nada Musik Record. Album VCD Dendang Kim, Edi Coto, dan Donaca. Limo angko kaladang mari kaladang batanam padi ala sudah batu diguncang bermain kita kembali Arek-arek lungga arek-arek N antaro Cinto Joluko walau bareka raso hati VCD Dendang Kim, Edi Coto, dan Dona. Kini telah hadir Herbal BM Tetes Mata, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata. Nama Ibu siapa Bu? Sugiharti dari Cijerah. Ibu mempunyai keluhan mata Bu ya? Iya. Biasanya itu kalau dilepas kacamatanya itu penglihatan gelap, sama sekali nggak kelihatan gitu. Yeah. Cuman ya kayak hitamnya kalau sudah apa sih ngebleg-bleg gitu. Oh iya. Yeah. Cuman alhamdulillah semenjak ditetes berani dibuka sampai sekarang bisa lepas kacamata. Penglihatan gitu. Udah lumayan terang. Ya udah lumayan ada. Menggunakan BM ini baru berapa hari? Baru 5 hari. Sudah ada itu ya? Udah ada perubahan alhamdulillah. Perubahannya udah ada ya. Iya. Ibu menderita keluhan mata itu sejak kapan? Saya di kacamata semenjak SMA kelas 1. Wah, lama juga Bu ya. Terus bukannya turun di kacamata tapi malah naik tambah terus naik. Tapi intinya dengan BM ini berarti ada Ibu yakin ya? Insya Allah ada perubahan ya. Ada jelas. Berarti akan selalu menggunakan BM dong. Masih pengen sembuh, udah pasti. Herbal BM, obat tetes mata ini bisa Anda dapatkan di studio Harau FM Tanjung Pati. Informasi lengkap dan konsultasi hubungi 0852 25 43 9100. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda.
Gebiar diskon dan bonus dari Menara Agung Payakumbuh bulan ini. Percayakan pembelian sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Diskon sampai dengan Rp1.000.000. DP mulai Rp800.000. Miliki tipe-tipe terbaru dari Honda. All New Vario 150, model makin sporty dan canggih, menggunakan Smart E. Dan All New PCX, harga cuma Rp27 jutaan, serta tipe Sport CB Series, CBR Series, dan tipe Trail CRF 150L. Siap melintasi medan-medan ekstrim. Ayo beli sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Bisa cash maupun kredit yang didukung oleh leasing pembiayaan yang terpercaya. Dan untuk servis sepeda motor Anda, baiknya di Menara Agung Payakumbuh juga. Dilayani oleh mekanik-mekanik muda yang telah bersertifikat standar teknikal Astra Motor Honda. Pastinya kami melayani order servis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, internet gratis, fasilitas fast speed atau tanpa antri untuk penggantian oli dan part ringan. Suku cadang asli percayakan juga ya di Menara Agung Payakumbuh. Terus melangkah bersama satu hati. Honda, Menara Agung Payakumbuh. Yo, balah kau ngecek dah tu karya tiwak mau. Pendeknya cinta lah jo radio Harau. Maka ikut persatuannya, pergaulannya banyak, baik. Harau FM, radio kita bersama. Ayo. Benda Pinang Sebatang. Sayang mangko adia mandu cinto, mangko adia mandu cinto. Dek berjalan kasih lumukang tanpa dahulu, kota Solo tanpa dahulu, kota Solo.
sayang mangko adia mandu cinto mangko adia mandu cinto. Yolah rami di subah arang di tabang baatang, si kacu buang di tabang baatang, si kacu buang. Labanya sayang bukaro sayang indah sayang jodoh kaan duang indah sayang jodoh kaan duang. Panoramin kota Padang otomanurun dari Solo otomanurun dari Solo. Yo adik kau dah sayang bukalah subang pambali rokok bukalah subang pambali rokok. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM di Tanjung Pati, radio kita bersama. Ladies and gentlemen, please welcome Harau FM Production. Keluarga Harau FM, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri kita, yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim. Jika kita belum diberi kesempatan melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah sifat iri, dengki, amarah, dan dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum sempat melaksanakan mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka kunjungilah tetangga, saudara, dan sahabat-sahabat kita, agar terjalin tali silaturahim yang erat antara sesama hamba Allah yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. This is Harau FM Production. Aktivitas, kreativitas. Here we go. Harau FM. Yo, what's up? Baby, let's go. Sesaat lagi kita dengarkan ulasan obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter bersama Soman Herbal Tetes Kesehatan. Berani coba, berani sembuh.
Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jabo Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Bersama saya Nikta Gina dalam Obrolan Dokter, obrolan sehat ala dokter. Jadi jantung kita sudah tidak mendapatkan oksigen karena pembuluh darah. Ada ubi, ada kentang, itu bisa sebagai penggantinya. Betul, diganti Gitu. sama mie boleh ya? Makan sayur dan buah, terus olahraga yang teratur. Mitra sehat, apa kabar? Untuk mencegah dan melindungi tubuh kita dari resiko penularan penyakit menular, maka kita perlu memperhatikan yang namanya sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. Dengan memiliki sistem imun tubuh yang kuat, maka dapat menghambat perkembangan dari bakteri, virus, jamur, dan juga parasit di dalam tubuh. Lalu pertanyaannya, penyakit-penyakit apa saja sih yang bisa menjangkiti tubuh kita pada saat sistem imun tubuh kita lemah? Dan ada nggak sih sebenarnya cara untuk meningkatkan sistem imun tubuh tersebut? Bersama saya Nikta Gina dalam Obrolan Dokter, obrolan sehat ala dokter. Pastinya saya nggak sendiri karena akan hadir praktisi-praktisi kesehatan memang sudah kompeten di bidangnya. Kita akan membahas tentang imun kuat cegah penyakit menular bersama Herbal Soman. Tapi seperti biasa, saksikan dulu yang berikut ini. Apa itu sistem imun? Sistem imun ada dalam diri kita sejak lahir. Bukan hanya manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan pun memiliki sistem ini untuk menopang dirinya dari serangan musuh di luar. Secara teknis, sistem imun adalah sebuah sistem yang terdiri dari jaringan organ tubuh, tisu, dan sel yang melindungi tubuh dari musuh. Sistem imun yang kuat menjadi sebuah kunci kesuksesan untuk pertahanan tubuh yang kuat dan kualitas kesehatan yang baik. Sistem imun tubuh yang kuat juga mampu membantu tubuh dalam melawan penyakit menular. Apa saja penyakit menular tersebut? Ada influenza, TBC, muntaber, cacar air, tipes, dan hepatitis. Lalu bagaimana cara kita menjaga agar sistem imun tetap kuat? Yaitu salah satunya dengan mengkonsumsi buah-buahan, sayuran, daging, dan telur. Serta jangan lupa juga kelola stres Anda dan olahraga secara teratur. Karena imun yang kuat merupakan kunci kesuksesan pertahanan tubuh dan kualitas kesehatan yang baik. Reska, coba Iya, aku mau Dokter tanya Gina. nih. Kalau makan cuci tangan dulu nggak? Biasanya sih kelupaan sih Dokter Iya. Gina. Apalagi kalau udah lapar, lihat makanan langsung diambil. Terus yakin bahwa tangan kamu bersih? Biasa sih yakin-yakin aja, biasanya cuma pakai tisu, kalau enggak kalau ada air secukupnya gitu loh Dokter. Nah, ini pasti mitra sehat di rumah juga banyak nih yang kayak gini langsung, oh iya ya, kayaknya saya kalau makan juga nggak cuci tangan. Itu nggak bagus tahu Reska. Kenapa bisa gitu Dokter? Kadang kan kita merasa tangan kita nggak megang apa-apa, terus juga misalnya dari bangun tidur bersih dan sebagainya, kenapa bisa timbul bakteri ya Dok? Loh, tanpa kita sadari tangan kita ini merupakan salah satu media yang bisa untuk menularkan penyakit. Jadi kalau kita mencuci tangan dengan cara yang benar ya, tahu nggak cara cuci tangan yang benar? Pakai sabun, pakai air kan Dok? Nanti kita ngobrol aja sama Oke. praktisi kesehatan ya. Pokoknya intinya tangan ini bisa menjadi media untuk penularan penyakit. Sedangkan nih aku habis baca nih di salah satu berita ya. Ini Menkes bilang katanya minta untuk masyarakat proaktif mencegah penyakit menular. Salah satunya tuh dengan menjaga kebersihan lingkungan, kebersihan tubuh, dan juga kita harus bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi pengaruhnya besar sekali Dokter. Iya, makanya. Karena saya juga punya pengalaman. Jadi waktu itu mungkin karena nggak sempat cuci tangan kali ya. Kemudian sekitar nggak nyampe waktu 24 jam tiba-tiba mules perutnya dan terdeteksi bahwa penyakit diare. Apakah juga ada kaitannya Dokter Gina? Ya adalah. Siapa tahu kamu nggak sadar tangannya habis pegang-pegang apa, terus tapi ngerasanya kayaknya tangan aku bersih-bersih aja, nggak ada kotoran apa-apa, padahal sebenarnya kuman-kuman udah ada di tangan kamu. Karena kan kuman-kuman atau bakteri kan biasanya tidak terlihat. Tapi jangan aku aja deh yang ngomong gimana? Gimana kalau Sudah kita datang tamu langsung aja? spesial gitu Iya, ya? dari tadi aku ngomong tuh diliatin terus, apalagi ini sama Dokter Grace ya, aku takut banget. Itu ngelihatnya kangen sama Dokter Gina Kangen gitu ya. kayaknya. Selamat datang kembali Dokter Grace Maria Salindeho, MKes Dokter Keluarga BPJS Kesehatan, sekaligus juga konsultan medis PT Soman Indonesia. Apa Sibuk kabar dokter? sekali ya Dokter ya. Baik.
Baik. Gelar Kurang dan bersemangat. pekerjaannya panjang. Iya gitu, pasti benar. sibuk banget. Semangat ya dok nanti kalau buat menjelaskan ya. Sehat ya dok? Sehat tentunya. Sehat tentunya. Tapi saya cuma hanya mengetes semangat dokter Grace Bener. aja gitu Dan ya. juga selamat datang Mbak Pramesti Nindyaningrum AMG Esos, ahli gizi sekaligus juga produk konsultan PT Semen Indonesia. Mbak Ame apa kabar? Sehat berkualitas. Sehat Kalau Mbak Ame selalu sehat dan berkualitas. Nah, ya. itu dia. Dokter buruan tanya deh ke dokter Ini Grace dulu nih. yang tadi. Ke Dokter Grace. Udah ngeliatin dari tadi apa yang nanya Soal dokter Grace tangan dulu kali ya. Betul. Dia cantik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau kesini ganteng ya dok. Dokter, nih mungkin Reska mau diomelin atau mau diapain terserah nih. Reska Iya. nggak suka cuci tangan, padahal kan tangan itu salah satu media untuk penularan penyakit Benar ya dok ya. sekali dok, iya. Jadi kali ini kita topiknya bicara tentang penularan penyakit menular. Namanya sudah penyakit menular. Ya. Jadi penyakit menular itu ditularkan oleh virus, bakteri, parasit yang seperti tadi dokter bilang. Virus, bakteri, parasit itu ada di tangan kita. Jadi mengapa dari kecil kita ditanamkan untuk selalu mencuci tangan? Tidak hanya mencuci tangan saja, tapi mencuci tangan dengan baik dan benar. Bagaimana caranya? Yang 7 langkah itu ya dok. Iya benar 7 langkah itu. Ya. Dan kadang-kadang kan orang kalau cuci tangan Sampai begini, iya. beres deh Begini, gitu. iya. Ada 7 langkah itu dan itu kami praktekkan tiap hari di puskesmas kami. Kalau sedang apel. Apa tangannya nggak makin tipis ya dok ya? Ya enggak tentunya. Itu 7 tahapan ya dokter Gina. Iya. Yang saya juga baru tahu juga dokter. ada Mungkin 7 dokter tahapan. Grace bisa kasih tahu tahapannya biar mitra sehat kalau cuci tangan tuh tahu harus seperti Iya. apa. Jadi pertama kita harus membuka air. Airnya harus mengalir, ya. Yang kedua kita siapkan disinfektan, sabun yang mengandung disinfektannya. Jadi antibakteri gitu ya dok ya. Antibakteri, antivirus dan lain-lain ya. Lalu sabunnya tentu kita ambil. Pertama kita cuci dulu kedua telapak kita yang pertama. Ya satu ya. Lalu setelah telapak punggung tangan kita. Jadi bolak-baliknya Ya, dok ya. kedua ya. Terus yang ketiga dibalik lagi. Punggung tangan sebelahnya tentunya. Ya. Nah, setelah itu sela-selanya kita bikin begini. Sudah keempat ya. Nah, ujung-ujung kuku itu biasanya kotor. Jadi kita harus cuci. Caranya di bawah air mengalir kita buat begini. Dibuat Diputer-puter begini. gitu ya, Dok, ya? Diputer-puter. Geli dok. Sudah kelima. Sudah kelima ya. Sudah kelima. Satu kali lagi sebelahnya. Sudah keenam. Kalau ya? bantuin temen nggak boleh dok ya? Ya tentu nggak boleh ya. Sebelahnya gitu. Kuman teman pindah. Iya benar. Setelah itu kita cuci terakhir, kita bilas namanya semuanya. Lalu kita keringkan. Hati-hati mengeringkannya. Jangan kita sudah bersih tuh tangannya. Iya. Terus yang tempat Pengeringnya. lap kita pengeringnya itu ternyata kotor. Ya kotor lagi. Itu 7 langkah. Baik. Ya. Dan yang terakhir adalah jangan lupa menutup kerannya lagi. Kita kan Oh kerannya iya dibuka, benar. Itu yang terus ke-8. ditutup banjir ya dokter. Iya dok, jadi Itu kita nggak 8 menghemat Iya itu 8 air. berarti. Ada Iya. 8 bener dong. Tapi kalau masyarakat Indonesia kan sebagian besar mungkin yang awam berpikiran kalau penyakit menular mungkin influenza, flu gitu. Iya. Padahal kan sebenarnya penyakit menular itu ada Sangat banyak ya banyak, dok ya. iya. Apa aja sih dok sebenarnya penyakit-penyakit yang merajalela di masyarakat mungkin dari yang ringan sampai yang berat gitu? Dalam praktek saya sehari-hari di puskesmas dan di praktek, nomor 1 adalah infeksi saluran pernapasan akut. Itu yang merajalela. ISPA ya dok. ISPA. Ya. Yang kedua itu common cold sebenarnya. Jadi common cold itu daya tahannya saja yang turun, tetapi dia tidak diserang oleh bakteri. Sehingga menyebabkan gejala yang mirip seperti ISPA. Yang ketiga, diare. Diare itu menempati urutan ketiga. Ya, jadi ini yang terbanyak di masyarakat. Masih banyak lagi lainnya. Kalau saya mau sebutin mungkin waktu akan habis. Ya. Iya. Jadi kita sebutin yang paling besar 3 ini. Ya, memang ada sih kayak malaria, tifus, TB mungkin ya dok. demam berdarah. Tapi penyakit-penyakit itu biasanya kita observasi dan rujuk rumah sakit. Karena tidak bisa dilakukan di puskesmas. Jadi penularannya ada yang lewat udara, ya, ada yang lewat air, nyamuk bersarang di air, nyamuk demam berdarah. Lalu dia menggigit manusia. Nah itu perantaraannya air. Lewat udara itu kita berbicara. Jadi saya berbicara, dia telan ludah saya.
Tapi ini aman kan dok sekarang ya dok ya? Kalau daya tahan kamu kuat karena minum Soman, nah kamu nggak kena. Biar kamu ketelan ludah saya yang penuh dengan bakteri. Nah, tapi ini makanya hanya mesti cerita ya sering. dokter. Iya, makanya mesti sering minum Somannya. Baik, jadi artinya imunitas tubuh itu adalah hal yang paling penting. Jadi ibaratnya kalau suatu wilayah tuh ada tentara yang jaga gitu Benar sekali. untuk mengantisipasi. Saya pengen tanya dokter gini ya ke Mbak Ame nih. Mbak Ame kan kita bicara tadi kan biasanya kan kita dalam aktivitas sehari-hari biasanya rasanya pengen cepat gitu ya. Misalnya cuci tangan seala kadarnya saja, mungkin udah merasa pakai sabun atau juga pakai antiseptik, kita udah merasa bersih gitu. Nah sebenarnya betapa penting sih imunitas dalam tubuh kita untuk tetap kita jaga nih Mbak Ame? Iya, imunitas tubuh itu sangat penting sekali ya, karena dia adalah benteng pertahanan kita yang pertama kali gitu. Dan ibaratnya kalau tubuh kita ini sebagai benteng, nah imunitas itu adalah prajurit-prajuritnya. Semakin kokoh prajuritnya, semakin kuat prajuritnya, itu yang namanya kuman penyakit ya, baik itu dari virus, bakteri, parasit, jamur dan sebagainya, bahkan cacing, itu masuk ke dalam tubuh kita langsung diperangi gitu. Kalau oleh daya tahan tubuh kita yang namanya bakteri tadi yang masuk ya, yang disebut sebagai antigen, dia langsung akan dihancurkan dan langsung disingkirkan oleh daya tahan tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh kita itu kuat gitu. Nah, kalau daya tahan tubuhnya itu lemah ya, berarti kan prajuritnya udah mulai lemes, terus prajuritnya udah nggak kuat lagi, lalu dia juga mungkin senjatanya kelupaan, harusnya ada tameng sama ada tombak, tombaknya hilang atau nggak diasah gitu, sehingga yang namanya musuh masuk itu nggak bisa diperangi. Nah, akhirnya si bakteri-bakteri tadi atau virus-virus tadi menginfeksilah di dalam tubuh kita. Makanya ada masa inkubasi, dia menginfeksi di dalam tubuh kita hingga terjadinya nanti suatu penyakit gitu. Jadi baru kelihatan gejala-gejalanya. Jadi yang namanya imunitas itu sangat penting sekali buat tubuh kita. Karena dia adalah benteng pertahanan tubuh kita. Kalau supaya kita ini tidak mudah tertular penyakit-penyakit infeksi yang kayak dokter ceritakan, itu ya dari pertama kali yaitu tamengnya adalah daya tahan tubuh kita, itu harus kuat dan harus kokoh. Baik, jadi harus kuat, senjatanya juga harus Betul, kuat. benar banget. Dari Mitra Sehat udah mungkin mendengar sekilas bahwa yang terpenting adalah daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh menurun, akan mudah terserang penyakit. Nah, kira-kira orang-orang yang daya tahan tubuh menurun itu dalam kondisi seperti apa sih yang mudah sekali terkena penyakit? Dan Dok Grace juga membahas tentang soman. Nanti kita akan bahas di segmen soman. Tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, wangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jabo Aya arah ke Padang 2, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga saing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Kembali lagi
Krisna. Dari Solo. Keluhan saya. Sakit ginjal. Tumor setelah saya mencoba Semat. Hasil luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Semat. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Lokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Iya mitra sehat, Anda masih bersama kami di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Tadi kita sudah membahas bahwa betapa pentingnya imun tubuh kita untuk membentengi tubuh kita dari berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit yang biasa maupun penyakit menular lainnya. Dokter Gina, tadi kita sudah sempat nanya juga sama Mbak Ame dan juga Dokter Grace, ternyata teknik cuci tangan aja mungkin pasti ada yang belum tahu tadi kan. Benar, tapi tadi kita sudah kasih tahu ya. Sudah kasih tahu ya, mudah-mudahan bisa diterapkan ya dokter ya. Sehari-hari itu suatu hal yang sepele tapi ternyata memberi manfaat yang luar biasa gitu. Nah tadi kan saya juga sempat bilang ya dok ya sebelumnya bahwa orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah itu yang akan mudah terserang penyakit gitu ya. Sebenarnya orang-orang yang dikategorikan daya tahan tubuh rendah tuh yang apa aja sih dok? Iya, jadi bicara tentang daya tahan tubuh rendah berarti kita bicara tentang imunitasnya dia, kekebalannya dia. Yang pertama anak-anak yang gizinya kurang. Jadi setiap minggu itu pasti batuk beringus, diare, mencret. Itu anak-anak yang gizi. Nah seandainya orang tuanya sadar untuk membelikan Soman dan memberikannya, itu sebenarnya frekuensi daripada penyakitnya menjadi berkurang ya. Dan kasus ini banyak ya, yang mau menggunakan di praktek saya banyak. Anaknya nggak sakit-sakit, nggak diare, nggak infeksi saluran pernapasan. Ya, kalau yang sakit juga sembuhnya cepat ya dok. Iya benar. Paling cuman maksudnya 1 hari sudah sembuh dia. Yang kedua orang-orang yang memang mempunyai dari penyakitnya sendiri. Contohnya HIV/AIDS. Itu daya tahan tubuhnya sudah lemah. Jadi mereka memerlukan vitamin, mineral yang lebih daripada kita yang sehat seperti ini. Yang ketiga lansia. Nah lansia itu umurnya itu kalau disebut lansia, ada lansia muda, lansia tua. Sebenarnya kita pakai patokan 60 tahun, ya. Tapi yang disebut prelansia itu sudah dimulai dari 45 tahun. Nah, itu orang-orang yang termasuk kategori daya tahan tubuhnya rendah dan kita harus bentengi. Usia reproduktif yang seperti kita ini, sebenarnya daya tahan kita kuat, tetapi pola makan kita harus benar. Kalau kita makannya sembarang, otomatis daya tahan tubuh kita pasti kurang. Nah, makanya kenapa kita mesti bawa kemana-mana ini Soman ini. Karena Soman meningkatkan daya tahan tubuh. Saya bisa minum sampai 30 loh. Sehari dong? Sehari. 30 tetes. 30 tetes. 10 tetes 3 kali. Sekali 30 botol ya? Sekali. Oke, agak menakutkan 30 botol. Karena puskesmas saya itu pasiennya ratusan tiap hari. Jadi resiko penularan iya benar sekali gede, dokter, ya? iya. Selesai puskesmas saya langsung lanjut praktek. Nah dokter bisa bayangkan saya berhadapan tiap hari dengan mereka. Berjuta-juta virus bakteri yang iya. kayaknya mengintai dokter. Makanya ini gitu. saya di mana-mana ada. Jadi kalau di razia ada Soman dokter? Ada. Betul sekali. Tapi jangan sampai 30 botol sehari ya dokter ya. Enggak lah. Selain penyakit lain dompet pun hilang. Nah. Ya, habis uangnya gitu ya. Tadi dokter sempat ngomong soal anak-anak Nah, daya tahan itu paling tubuhnya penting rendah. anak-anak nih. Apa dosis anak-anak sama untuk minum Soman sama orang dewasa? Kita lihat dulu, kalau anak-anaknya sudah termasuk KEP, kekurangan energi proteinnya itu sudah parah, dia harus dipulihkan pelan-pelan, tidak bisa langsung dosis. Anak-anak tuh biasanya 5 tetes, ya. 5 tetes. Kita awali dulu dengan 3, ya. Sembari gizinya dipulihkan. Setelah mulai membaik, baru kita kasih naik 5. Anak saya itu sudah 10. Dari sejak lahir saya minum Soman, dia lahir saya kasih minum Soman. Sampai sekarang dia 9 tahun masih minum Soman, dosisnya sudah 10. 10 tetes. Iya. Ya, dok, ya. Jadi kalau untuk anak-anak tergantung berat badannya dokter. Kalau dia kecil ya cukup 5 sampai 7. Tapi anak saya cukup besar, hampir sudah segini saya, baru 9 tahun. Jadi dia 10. Kakaknya lebih tinggi dari saya itu bisa 20 saya kasih. Wow. Jadi tumbuh kembang. Tapi jarang sakit. Ya. Jadi nggak pernah sakit. Jadi saya kesini nggak khawatir. Paling saya tanya, sudah diminum belum dek Somannya? Itu yang saya tanya nomor 1. Jadi lebih baik beli Soman gitu daripada bayar rumah sakit gitu ya. Iya Berobat benar ya, sekali. dokter. Biayanya jauh lebih Mencegah, murah ya dok. iya lebih baik dari mengobati. Itu yang
Bagus sekali Paling kata-katanya penting. itu. Nah, kita Karena- ke Mbak Ame dulu ya dokter ya, nanti sebelum dokter lanjut lagi, karena kalau dokter bicara kan ini banyak sekali gitu ya kandungan dari soman dan sebagainya. Kita harus ke Mbak Ame dulu nih. Mbak Ame tadi kan dokter Grace berulang-ulang apapun masalahnya soman. Soman solusinya. Dimanapun bawa soman. Sebenarnya apa khasiat dari soman ini dan kandungannya apa saja Mbak Ame? Ya, soman ini terbuat dari 39 macam buah, sayur, rempah terpilih ya yang diproses secara bioteknologi modern selama 9 sampai 12 bulan hingga ditunggu pH-nya tuh basah 9,1 sampai 9,4. Nah, pada pH segitu ya pH basah seperti itu. Jadi partikelnya soman sudah sangat sederhana sekali, yaitu sudah semi nanopartikel. Jadi begitu kita konsumsi soman, itu langsung bekerjanya cepat, langsung diserap oleh tubuh. Karena kan partikelnya kecil, ibaratnya kalau pintu dibuka sedikit aja, dia karena kecil partikelnya langsung masuk ke sel kita. Nah, bekerjanya soman ini langsung ke sel-sel tubuh kita. Di mana sel ini adalah bagian terkecil dari tubuh. Kan kalau manusia itu kan terdiri dari triliunan sel. Nah, pada saat kita sakit, sebenarnya adalah sel tubuh kita yang sakit. Gitu. Jadi begitu kita minum soman bekerja ke sel, sel itu menyehatkan sel dengan cara apa? Pertama, detoks dulu. Didetoksifikasi dulu, dikeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita. Yang kedua, soman itu sebagai imunitas gitu. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terusnya juga menjadi benteng ya, memperlengkap benteng kita supaya bentengnya itu tidak mudah dijebol oleh penyakit. Dan yang ketiga, soman itu sebagai antioksidan. Jadi yang melindungi tubuh kita dari berbagai serangan radikal bebas. Jadi soman itu bekerjanya dari dalam, dari tengah, juga dari luar. Jadi bekerjanya itu keseluruhan, ke seluruh tubuh kita. Nggak hanya ke satu penyakit aja, atau nggak hanya ke daya tahan tubuh aja, tapi juga ke seluruh tubuh kita. Karena ini yang namanya herbal, terusnya bahan bakunya banyak sekali, jadi bekerjanya itu holistik ke seluruh tubuh dan ke semua penyakit juga, dan dapat mempercepat proses penyembuhan penyakit. Karena kan biasanya kalau kita sakit itu sel-sel tubuh yang sakit ya. Nah, dari sel itu akan terjadi efek berantai sehingga akan terjadi penurunan fungsi organ. Nah, dengan kita mengkonsumsi soman, diperbaiki, diregenerasi selnya sehingga sel itu organ itu dapat bekerja seperti sedia kala lagi. Jadi otomatis kenapa soman kok bisa nggak hanya daya tahan tubuh aja, tetapi juga untuk berbagai macam penyakit, mempercepat proses penyembuhannya, gitu. Baik, ini mempercepat memang dari kandungan sendiri gitu ya Betul Mbak Ame ya, sampai menunggu pH-nya basah. Betul, gitu ya. iya. Ini bagus banget gitu Iya. ya. Tapi kan Sudah memang lengkap. banyak maksudnya apa ya, yang menyerupai soman gitu ya Dok ya betul. Mbak Ame, yang menyatakan dirinya ini adalah herbal yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Instan malahan gitu ya. Iya, jadi kayak kadang-kadang aku sampai beberapa kali suka menawarkan orang minum soman aja karena beberapa kali syuting di sini kan. Tapi pertanyaan yang masih sulit aku jawab adalah kalau mereka bertanya kenapa harus soman, kan ada yang lain juga gitu. Yang sama gitu ya. Iya. Memang untuk daya tahan tubuh ya, terutama herbal itu menurut Badan POM tuh sekitar ada 5.000 sampai 6.000 produk untuk daya tahan tubuh. Yang serupa gitu ya. Yang serupa. Apalagi banyak juga yang bentuknya tetes-tetes kayak gini juga banyak juga. Nah, yang membedakan soman dengan produk yang lainnya, pertama, dari bahan bakunya paling lengkap. Nah, dari satu ingredient aja, contohnya adalah mengkudu. Dari satu mengkudu aja itu manfaatnya banyak sekali. Ada fitonutrien itu atau zat baik dari tumbuhan itu ada sekitar ratusan. Nah, kalau ada 39 mungkin ada ribuan bahkan jutaan zat baik di dalam soman yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga bisa bekerja holistik. Jadi ke seluruh tubuh, nggak hanya satu target penyakit saja gitu. Nah, selain dari bahan bakunya terlengkap dan juga terbanyak, soman juga sudah teruji secara praklinis dan juga secara klinis, dan juga soman ini di pabrik yang sudah terakreditasi juga. Jadi pabriknya itu sudah berstandar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik. Dan ini berbeda dengan kalau jamu-jamu atau herbal yang lain kan hanya di pabrik-pabrik rumahan biasa ya. Nah, kalau soman itu pabriknya itu sudah pabrik besar, sudah pabrik berstandar farmasi. Gitu. Jadi jangan itu yang khawatir membedakan. gitu ya Mbak Ame ya. Betul sekali, dan yang pasti juga kualitasnya. sudah terregistrasi POM dan juga MUI. Baik, ini juga pertanyaan juga waktu ketika Reska bercerita soal soman kepada kerabat dan teman sebagainya, menanyakan apakah soman ini aman gitu dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama gini. Karena kadang kekhawatiran ketika mengkonsumsi jamu ataupun herbal lainnya ada pengendapan misalnya di ginjal dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Mbak Ame tingkat keamanannya? Iya, kalau aman
kita sudah melakukan uji toksisitas ya, dan itu sudah aman. Dicoba pada hewan uji yaitu mencit, itu 20 tetes 3 kali sehari, hasilnya itu sangat baik. Malah organ tubuhnya itu malah normal semua, malah lebih baik lagi. Nah, yang menyebabkan kenapa berpikir bahwa wah jamu itu nanti ke ginjal loh. Iya, gitu. biasanya dikonsumsi jangan waktu lama gitu ya, Bang. Karena itu sebenarnya bukan salah jamunya, tapi karena produsen-produsen yang nakal yang memasukkan BKO atau bahan kimia obat ke dalam jamu, sehingga ada jamu-jamu atau herbal-herbal yang menjanjikan kesembuhan yang instan atau cespleng. Gitu, begitu minum langsung hilang gejalanya karena dimasukkan obat-obatan yang tanpa dosis yang tepat, yang penting gejalanya hilang tapi nanti kambuh lagi. Nah, bukan pure jamu lagi yang dan baik. itulah yang merusak nama baik dari jamu. Sebenarnya kalau jamu itu tidak ada efek sampingnya gitu, dan herbal itu sebenarnya baik kalau benar-benar 100% alami. Nah, gitu. ini dia, kadang suka ada yang iseng juga ya Gina ya. Benar sekali. Nah, tapi kita masih seru banget, masih punya apalagi nih segmen favorit saya nih, karena kita bisa gitu ya. melihat adegan-adegan ya kan, peragaan-peragaan yang mungkin juga kita tidak terpikir sehari-hari ya. Dan nanti kita akan membahas tentang daya tahan tubuh kita, bagaimana sih sebenarnya daya tahan tubuh ini melawan penyakit, melawan virus, melawan bakteri. Akan ada tembak-tembakan. Nah, tapi tembak-tembakan yang aman gitu ya. Itu dia. Makanya jangan kemana-mana, tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah ada di setiap tetes. Man, wangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan KP Panji kilometer 3 dari Simpang Jabo Aya arah ke Padang Lua, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nama saya Isma. Dari Solo. Keluhan saya Sakit ginjal, semua setelah saya mencoba Soman. hasilnya luar biasa. Untuk itu, mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Iya mitra sehat, kembali lagi di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Dan seperti biasa di segmen ini kita akan mempraktekkan tentang fakta-fakta seputar kesehatan di segmen Lihat Faktanya. Lihat faktanya. Nah, tadi kan kita udah, aku sempat teaser ya. Aku bilang bahwa di sini akan ada tembak-tembakan. Mbak mau tembak apa nih, Mbak? Ya, jadi sini aku mau praktek. Biasa kalau segmen ini kan selalu praktek ya. Di sini ada 2 tubuh kita, satu saya tembak. Yang satu adalah di mana daya tahan tubuh kita itu yang jelek.
yang daya tahan tubuhnya lemah. Nah, seperti apa daya tahan tubuh yang lemah? Nah, tembakan ini Lata gimana nih, Mbak? tembakan ini kita ibaratkan sebagai, kan warnanya warna-warni nih, ada virus, bakteri, ada kuman penyakit yang lainnya, berbagai macam. Nih, saya tembak ya. Allah. Ini yang Lata satu studio kayaknya, Mbak. Padahal tadi sebelum syuting saya dikasih tahu Gina Lata enggak, insya Allah ternyata yang lain adalah. Oke, ini menggambarkan tentang. Iya, ini berarti ini kan ada yang nempel di sini. Nah, ada yang nempel ini berarti daya tahan tubuhnya yang lemah. Karena kuman penyakitnya nempel di tubuh kita. Berarti begitu. yang bulat-bulat itu ibarat kata virus, Betul, bakteri gitu ya. virus, bakteri, ada patogen yang lainnya ya atau parasit yang menempel di dalam tubuh kita karena daya tahan tubuh yang lemah, prajurit yang menjaganya tuh nggak ada. Gitu. Jadi gampang banget menempel. Oke. Gitu. Oke, Mbak Ame, berarti ini berikutnya untuk yang daya tahan tubuhnya Yang kuat daya ya. tahan tubuh kuat ya, kita coba ya. Aku kuat nggak nih yang menahan ledakan ya. Oke. Ya, satu. Dari sini, 1, 2. Wow, keren, gak ada yang Daya tahan nempel. tubuhnya kuat, gak ada kuman penyakit yang nempel karena begitu kuman penyakitnya itu lewat, datang langsung diperangin oleh daya tahan tubuh kita gitu. Gak sempat masuk, langsung diperangi, langsung dihancurkan. Jadilah Gitu. sehat terus ya. Betul sekali. Atau kalaupun misalnya adalah 1-2 yang nempel tapi cepat dihancurkan, Cepat dihancurkan, langsung sembuh gitu ya. langsung cepat sembuhnya. Jadi sembuhnya lebih cepat dibandingkan yang daya tahan tubuhnya lemah. Dan penyakitnya juga mungkin lebih ringan gitu. Betul sekali. Oh ya, ini ilustrasi yang menarik sekali. Besok-besok aku coba di rumah ya. Boleh, iya. Ada lagi Mbak yang mau ditunjukkan faktanya? Iya, berikutnya ada di meja. Oke, mari kita ke sini. Oke. Di sini biasa saya akan memberikan buah-buahan. Iya. Ya, ada mangga. Iya. Meja Lalu kita agak lebih semarak ya sekarang ada ya. jeruk. Iya. Dan juga ada buah kiwi. Ada buah kiwi. Oke. Ya. Mangga, jeruk, kiwi. Apa nih Mbak nih? Ketiga buah ini dapat mendongkrak daya tahan tubuh kita. Biasanya kalau kita lagi sakit, itu kita makan jeruk, banyakin makan jeruk gitu karena kandungan vitamin C-nya tinggi. Karena vitamin C ini fungsinya adalah untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh kita. Memperbaiki jaringan ya, Memperbaiki yang rusak ya. jaringan yang rusak juga. Lalu dan ada kiwi juga. Ini kiwi. Kiwi ini kandungan vitamin C-nya tuh 10 kali lipat dibandingkan jeruk. Gitu. Jadi memang tinggi sekali. Biasanya kalau saya lagi mulai lemes-lemes, makan kiwi atau jus kiwi ya, itu langsung seger gitu. Ditambah lagi mangga. Ditambah lagi mangga, ini juga sama warnanya warna kuning begini berarti menandakan vitamin C yang itu tinggi dan juga vitamin B-nya itu tinggi begitu. Gitu Jadi ya. ini semuanya adalah makanan-makanan yang untuk mendongkrak daya tahan tubuh kita. Biasanya kalau orang kan di jus nih ya, saya bawa jusernya nih. Wah, cakep nih. Kalau udah kelar boleh kali aku icip ya Mbak? Boleh. Perlu bantuan Mbak? Nah ini. Ya. Foto keren mungkin Mbak posisinya? Boleh. Ini biasanya kan mangga. Iya. Nih. Berarti akan lebih baik kita untuk mengkonsumsi buah-buah ini langsung untuk mendapatkan sumber vitamin yang kita harapkan daripada minum multivitamin gitu nggak Mbak? Iya, biasanya kalau multivitamin itu apalagi kalau vitamin C dosis tinggi, terusnya vitamin B kompleks itu kan sudah dalam bentuk yang sintesis ya. Dan biasanya kalau dalam bentuk sintesis itu pasti akan ada efek sampingnya dalam jangka panjang. Apalagi vitamin C itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita hanya 50 sampai 100 mg saja. Yang dijual itu bisa sampai 1000 ya? Dan akhirnya banyak terbuang. Dan kalau misalnya kita nggak banyak minum air putih kan bisa mengendap ginjal. Oke. Nah ini. Tapi kalau kita ngejus kayak gini kan repot ya. Iya. Nih masukin jeruknya biar tambah enak. Tapi jangan disaring ya. Jadi jadi seratnya ampas-ampasnya semuanya ke bawah gitu ya. Mau dicoba?
Tuh beneran kayak lagi party, banyak bling-bling warna-warni, terus dapat jus ya kan. Enak banget Mbak. Ya, segar Segar banget ya. Dan luar biasa. ini kalau kita minum jus seperti ini, daya tahan tubuh kita itu pasti langsung meningkat. Iya, Tapi kan repot ya kalau Iya. pagi-pagi harus ngejus semuanya ini. Bener, Terus belum kadang-kadang kupas-kupasnya. kupas-kupas, lalu nanti juga di kulkas nggak ada Iya, bahan-bahannya bener. bagaimana. Nah, langsung aja minum Soman. Karena Soman ini kan terbuat dari 39 macam buah, sayur, rempah. Ada kiwinya, ada jeruknya, ada mangganya. Jadi udah lengkap semua. Oh. Dan memang sudah bagus sekali untuk dapat meningkatkan daya tahan tubuh, malah justru untuk mendongkrak daya tahan tubuh kita. Mudah lagi tinggal buka, tutupnya, tetes berapa tetes? setengah gelas air, 10 tetes, 10 3 kali tetes. sehari langsung glek aja. Iya, 3 kali sehari pastinya harus sebelum makan ya. Betul sekali. Kalau misalnya lupa udah keburu makan nggak apa-apa juga. Nggak masalah gitu, yang penting diberi jarak aja. Karena kalau minum Soman itu tidak saklek seperti minum obat, karena Soman ini kan alami ya. Jadi nggak masalah kalau memang dikonsumsinya itu sebelum makan atau sesudah makan, itu nggak masalah. Ini ngomong-ngomong nih, jusnya kan agak asem nih Mbak. Kira-kira kalau mitra sehat berpikiran dalam hati yang kayak tambah gula dikit boleh kali ya, gitu gimana? Ya sebaiknya sih paling bagus nggak pakai gula ya, karena dari buah-buahan itu kan sudah ada fruktosanya, jadi sudah ada gula yang alaminya dan yang pasti lebih aman. Gitu. Kalau misalnya ditambah sama buah yang manis ya, itu rasa manis buahnya itu akan kelihatan. Oh, Gitu. oke. Baiklah kalau gitu terima kasih Mbak Ame tadi atas kaget-kagetnya ya. Jadi mitra sehat udah tahu bahwa kalau tubuh kita kuat, bakteri, virus, jamur dan juga parasit tidak mudah sebegitunya untuk menyerang tubuh kita gitu. Nanti kita lanjut lagi di segmen berikutnya, tetap di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Ada 39 teman sejati, Man. Teman sejati gak pernah bohong. Pasti, Man. 39 bahan alam, Man. Buah, sayur, rempah, ada di setiap tetes. Man, wangi, daya tahan. Kalau tubuh prima, jauh semua penyakit, Man. Soman, Man. Jamu tetes. Soman sejatinya teman. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jabo Aya arah ke Padang 2, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Soman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Inovatif, terbukti baik secara empiris maupun ilmiah, memiliki khasiat farmakologi bagi tubuh. Soman telah teruji sehingga siap bersaing dengan produk kesehatan manapun. Karena Soman menitik beratkan pada khasiat, maka Soman bukan obat, tetapi bekerja lebih baik dari obat. Soman bekerja menyehatkan sel. Pada hakikatnya, ketika tubuh sakit, maka sel-sel lah yang sakit. Soman dapat digunakan untuk semua keluhan kesehatan, baik dalam maupun luar tubuh. Soman menggunakan metode terstandarisasi, bukan sekedar benar, namun benar sejak awal. Mulai dari bahan baku hingga fermentasi yang dilakukan dan diawasi secara ketat, mengikuti standar cara pembuatan obat tradisional yang baik. Selamat pagi, Ismail. Dari Solo, Keluhan saya sakit ginjal, tumor. Setelah saya mencoba Soman, hasilnya luar biasa. untuk itu mitra sehat silakan mencoba Soman. Riset dan pengembangan produk dikerjakan oleh tenaga ahli PT Harvest Gorontalo Indonesia. Berlokasi di Gorontalo, area seluas 7 hektar itu meliputi pabrik berteknologi modern, laboratorium, green clinic, taman tanaman percontohan buah dan sayur berstandar. Soman mengemas kualitas menuju Indonesia sehat dan terhormat. Mitra sehat kali ini nggak ngagetin mitra sehat lagi karena di segmen sebelumnya yang bikin kaget-kagetan gitu ya. Baik, Anda masih bersama kami di obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah melihat perbandingan antara tubuh yang kuat
dengan berbagai macam radikal bebas, bakteri dan sebagainya, yang satunya gampang sekali nempel gitu. Nah, Dokter Gina sebenarnya sudah banyak yang nempel nih. Ada banyak Pesan-pesan banget nih, Facebook ternyata kita. bukan kita doang yang bertanya-tanya. Iya. Pertanyaan dari Facebook pun banyak banget ini ke Dokter Grace ya. Dokter Grace, Mbak Ami, entar dulu ya. Dokternya sudah siap. Pertanyaan pertama. Kayak Pertanyaan kuis gitu. pertama. Halo Dokter Grace, terima kasih mau mendengarkan keluhan saya. Dokter, saya kena cacar. Apa yang harus saya lakukan dan apa bisa mengkonsumsi soman? Somannya diminum atau dioles ke cacarnya? Iya. Jadi cacar adalah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus. Virus dan bakteri itu beda, ya. Ada obat dokter yang bisa mengobati cacar. Tetapi kalau kita biarkan alamiah, semua penyakit yang disebabkan oleh virus, kalau daya tahan kita kuat itu akan sembuh sendiri. Jadi sebaiknya tergantung usia. Kalau dia orang dewasa kena cacar, itu sekitar 10-15. Kalau anak-anak lihat beratnya, 5-10. Kalau anaknya berat ya 10. Ya, untuk dioles, kalau gelembungnya itu belum pecah, jangan ditetes dulu. Tapi kalau sudah banyak gelembung-gelembung yang pecah, bisa somannya diencerkan. Ya? Oh, jangan langsung tetes ya, Dok ya? Iya. Boleh sih sebenarnya, tapi kan cacar banyak sekali. Oh, jadi Iya, makan itu banyak. Iya, iya, boros jadinya. ya. Padahal yang penting di dalamnya tubuh kita itu, daya tahan di dalamnya itu yang Diperbaiki ya, jadi Iya. cacarnya cepat sembuh Iya, gitu Dok. ya. Pertanyaan kedua nih Dok. Ya. Yang ini dulu deh. Angin malam, apakah angin malam bisa menyebabkan TBC Dok? Itu mitos ya. Iya, karena kenapa? TBC singkatan dari tuberkulosis. Penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Ya, dokter juga tahu tentunya ya. Dan penyakit ini bisa sembuh 100% bila kita menaati semua peraturan-peraturan. Jadi penyakit menular TBC ini jangan menjadi stigma bahwa itu penyakit kutukan. Datang ke puskesmas, obat gratis oleh pemerintah, dibiayai, ya. Nah, ditambah kalau kita konsumsi ini, Soman ya, dokter soman. ya? Saya ada kasus ya, pasien, dia tuberkulosis, ditambah diabetes mellitus. Aduh. Coba dokter bayangin, diabetes mellitus nggak boleh makan banyak toh. Ya. Tuberkulosis mesti makan banyak. Ya. Jalan tengahnya apa? Ya jalan tengahnya soman. Untuk penyeimbang kedua Iya, dokter ya. kenapa? Penyeimbang keduanya, dia mengendalikan kadar gula darah dan meningkatkan imunitasnya. Oke. Itu kasus yang betul-betul terjadi di puskesmas. Jadi nggak usah pusing lah intinya Dokter Gina Iya, ya. soman Iya. segala solusi lah segalanya ya. gitu ya. Ada satu lagi nih Dok, boleh ya? Halo Dok, anak saya usianya 9 bulan. Anak saya ini sudah 3 hari yang lalu demam mencapai tidak. Apakah ini campak atau infeksi virus lainnya ya Dok? Setahu saya kalau campak di usia 9 bulan ke atas. Terus cara menghilangkan bintik-bintik merahnya gimana ya Dok? Iya, kita harus lakukan pertama tanya ke orang tuanya, ya. Campak disebabkan juga oleh virus, ya. Dan sekarang pemerintah sedang anak itu lemah, ya, ditambah ada batuk beringus dan bercak-bercak merah, itu biasanya campak. Tetapi kalau hanya bercak-bercak merah disertai panas tinggi, itu penyakit virus yang menyerupai campak. Itu bedanya. Jadi bisa serupa tapi tak sama ya dokter Iya, dari dua kasus iya, yang tadi ya dokter ya. Dan kalau campak sampai matanya. konjungtivitisnya itu merah sekali. Dan bisa dengan soman juga Dok? Sangat Usia bisa. 9 bulan? Iya, sangat bisa. Karena dia kan menolong daya tahannya. Tidak usah 9 bulan, hamil saja boleh. Saya hamil minum soman. 10 tetes juga. Anaknya sehat-sehat ya dokter ya, cantik-cantik lagi. Nanti lihat anak saya. Ya. Nah ini dokter Gina, ini pertanyaan dari Mitra Sehat banyak sekali ya ke Betul Facebook. sekali. Mungkin ini juga pertanyaan juga selain dari berbagai macam kasus yang disampaikan, mungkin tanya juga ke Mbak Ame. Mbak Ame pasti pengen tanya juga cara mendapatkan soman ini bagaimana. Karena juga banyak berpikiran apakah soman ini juga berupa LM atau gimana nih Mbak Ame? Ya, soman ini bukan produk MLM ya, yang harus jadi membernya dulu. Kalau ini bisa didapatkan ini secara direct selling, jadi bisa dapat langsung di apotik. Oh di apotik sudah ada Iya, di ya? apotik, di toko obat terdekat dengan rumah Anda, itu ada semuanya. Di Kimia Farma, apotik K24 juga udah ada. Bahkan di beberapa daerah tuh di kantor pos kita juga jual.
Di kantor gitu, pos juga iya, ada? seperti di wilayah Banten, terusnya di Jawa Tengah dan di Jawa Barat itu sudah masuk ke kantor pos. Jadi lebih mudah untuk mendapatkannya juga. Lalu yang membedakan Soman itu bukan MLM apa? Karena kita ini sudah teruji secara klinis. Jadi bisa dilihat di sini kita ada uji-ujinya itu lengkap semuanya. Gitu ya. Ini ada uji toksisitas, terusnya ini ada uji kandungan. Kalau selama ini kan saya bilang, oh kandungannya tuh ada omega 3, 6, 9, terusnya ada EPA, DHA, itu nggak asal ngomong aja, tapi ada buktinya. Di sini ada, dan ini sudah teruji di lab yang sudah terakreditasi. Dan nggak hanya itu, ada uji klinisnya juga sudah ada, terusnya uji praklinisnya juga ada. Ini di sini adalah uji klinisnya ya. Itu yang untuk diabetes. Jadi ini sangat lengkap sekali. Biasanya kalau produk MLM kan ada yang belum teruji, lalu juga belum ada BPOM-nya juga gitu. Ini sudah ada BPOM-nya, terusnya sudah teruji juga, lengkap semuanya. Jadi yang paling gitu. penting legalitasnya sudah aman ya, legalitasnya Mbak Ame, ya? aman dan bisa didapatkan di mana aja. Nggak perlu jadi member. Jadi semuanya bisa beli dan dengan harga yang terjangkau pastinya. Baik, dan harga Betul. terjangkau. Tapi kalau harga sama semua ya Mbak Ame ya? Kalau untuk harga untuk di wilayah Jakarta, Pulau Jawa itu harganya 210, untuk di wilayah di Kalimantan, terusnya Sulawesi 215, dan kalau untuk di Papua 220 sampai 225. Iya, karena mungkin Gitu. akses jarak juga Iya, proses betul pengirimannya, sekali. kecuali kalau mau jalan kaki dengan harga yang sama, pegel juga ya. Iya, Mbak, benar begitu ya. sekali. Nggak sampai Somannya yang ya gempor ya. Tapi mungkin kalau misalnya ada mitra sehat lain yang punya pertanyaan seperti ini, bisa mengajukan kemana Mbak? Ya, kalau mau nanya seperti tadi ya, yang langsung ke dokter itu bisa langsung ke fanpage-nya PT Soman Indonesia, tapi like dulu ya. Terusnya juga bisa ke website kita di www.somanindonesia.co.id atau bisa mau ngobrol langsung. Bisa telepon langsung. Bisa ya. Di customer care kita di 0800 10 10 800 itu bebas pulsa dari telepon rumah, dan juga di 021 422 3000. Nah, itu bisa kita layani selama jam kerja. Jam kerja dari jam 9 sampai jam setengah 6 sore. Jadi udah siap menerima telepon Betul gitu ke Soman sekali. untuk konsultasi gitu ya. Iya. Konsultasi dokter Grace juga bisa kali ya telepon-teleponan. Baik, terima kasih ya Dokter Grace dan juga Kenapa Mbak sih Ame ya. ngeliatnya kayak, terima kasih ya Iya. dokter. Dia bilang banyak yang telepon itu. Sampai ditutup loh teleponnya. Udahlah, Iya. jangan kita tutup teleponnya gitu ya. Luar biasa pembicaraan hari ini Iya. ya. Mudah-mudahan mitra sehat juga semakin sadar bahwa daya tahan tubuh itu yang paling memegang peranan penting di tubuh kita, karena terkena atau tidaknya penyakit di tubuh kita itu tergantung dari seberapa kuat daya tahan tubuh kita. Jadi gak ada salahnya kalau kita memulai dengan tindakan-tindakan antisipatif, misalnya seperti dengan cara cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah keluar dari kamar mandi. Itu suatu hal yang mungkin dipikirnya adalah sepele, tapi ternyata membawa dampak yang baik untuk kesehatan kita. Dan kalau perlu juga minum herbal Soman untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Saya Jadi Nikta Soman di mana-mana Gina. gitu ya. Yes, saya Nikta Gina. Dan saya Reska Herlambang mengucapkan terima kasih untuk mitra sehat dan terima kasih untuk semuanya, dan yang paling penting bawa Soman kemana-mana, jangan sampai lupa. Betul. Kita ketemu lagi di obrolan dokter, Obrolan sehat ala dokter. Sampai jumpa. Demikianlah ulasan obrolan dokter, obrolan sehat ala dokter bersama Soman, Herbal Tetes Kesehatan. Soman bisa Anda dapatkan di Rumah Soman dengan alamat Jalan Kapeh Panji kilometer 3 dari Simpang Jabo Aya arah ke Padang 2, lebih kurang 1 km sebelah kanan samping minimarket Olga, dan pemeriksaan gratis menggunakan Quantum Resonance Magnetic Analyzer di Rumah Soman Bukit Tinggi. Hubungi Bapak Kris 0822 72 71 1818. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM.
juang pati radio kita bersama. Dendam masuk kini acara kita 20 lagu yo baru pulau sanak papasan kirimkan salam pau be hati palarai damai yola dendam masuk kini di Harau FM. Tiada berito lainnya ya sansai dalam perangan tiada nyumbang sayoi tali dibuang usaha jamai onde dia sayang sagete samo di lulu yang menjadi samo di lima Joani yang kita berdua.
yang kita berdua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haro FM di Tanjung Pati, kilometer 7 halamannya patah tumbuh Atibo Pulo Om Dalu Jo acara dendang masuk kininyo ya. Iya, seropo biasa dan sana bisa bergabung di layanan telepon di 082380 Baik, sebagai informasi dulu ya untuk di sana yang mendengarkan Haro FM di seluruh dunia, iya dimanapun di sana bisa mendengarkan siaran radio melalui live streaming ya artinya bisa didengarkan kalau sekiranya di sana mempunyai paket internet gitu ya. Ya silakan juga untuk segera menginstal aplikasi Haro FM dari Play Store ya, ada di HP Android dan sana tuh namanya Play Store. Kemudian Beko tinggal diketikkan saja di Google Play-nya itu ya, mencari ya di Google Play-nya itu ada Haro FM. Nah akan muncul nanti lambang Haro FM. Nah kemudian langsung install ya, kemudian tunggu beberapa saat dan kemudian setelah itu baru bisa dibuka langsung tadangan siaran radio. Ya, tampilan pertamanya akan muncul. Nah, kemudian di situ ada tanda panah ya seperti kita memplay di audio yang ada di tampil gitu. Jadi silakan langsung tadangan siaran Radio Haro. Nah, satu lagi tambahannya, Om Dalu saat ini bisa ditonton, iya, bisa ditonton melalui YouTube. Iya, Om Dalu sedang siaran gini kok bisa ditonton di YouTube. Nah, tinggal di sana langsung ke YouTube. Ya ke YouTube aplikasi yang ada di HP di sana ya, kemudian setelah itu ketikkan saja Radio Kito Basamo ya, Radio Kito Basamo atau lengkapnya Radio Haro Radio Kito Basamo ya, kasih spasi radionya R-nya gadang, radio R-nya gadang, radio kemudian Haro ya, H-nya gadang, spasi radio ya, R-nya gadang, kemudian spasi Kito K-nya gadang, ya tulisan huruf besar gitu ya, dan spasi Basamo. Nah, jadi
Silakan saja. Kalaupun tidak pakai yang huruf besar mungkin bisa juga. Tadi Om Cubo bisa kok ya. Jadi silakan untuk ditonton dengan acara kita Dendang Masuk ini Haro FM. Ya silakan untuk bergabung di layanan telepon 0823 86 04 1918. Baik, kita terima penelpon yang pertama. Silakan. Siapa gerangan? Assalamualaikum. Harau FM. Jadi kita udah sama. Oi. Kalau teraga Idot, tinggal Idot buka saya YouTube langsung nampak Om di situ. HP nama HP dong. Tuka yo HP tronton lah. Iya. Tuka yo HP tronton bisa mencari penyiar sedang siaran. Di YouTube. Pernah membuka YouTube? Belum. Buka YouTube di HP Android itu kan ada YouTube namanya itu. YOUTUB gitu kan? Tuh buka di situ ketikkan saja radio kita bersama gitu kan? Radio kita bersama. Tuh langsung ada situ tampang dengan jelas wajah Om yang iya wajah Om itu. Wajah Om yang penyiar-penyiar yang lain gitu. Gitu. Mantap kan? Mantap ya. Iyalah dong. Banyak Om. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon maaf lahir dan batin ya Om. Oh iya, sama-sama. Selamat hari raya kurban ya Om. Iya, Om enggak berkurban dong. Enggak berkurban Om. Jadi ya gelo selamat Om berkurban. Iya. Selamat hari raya. Selamat hari raya Idul Adha apa ada. Iko. Semoga kalau berkorban Om semoga diterima Allah Subhanahu wa taala kurbannya ya Om. Disuruh lo Om berkorban gitu. Iya. Mari enggak ada korban dari Om menjadi kurban ke situ Om. Bitu. Iya. Iya potang kok kan bitu lo mah. Nan jawi ko lah Om asiangan. Nan jawi nang dipotong we. Halo? Tahu-taunya lah didabi biasa dorang. Dibagi-baginya dek kawannya. Lah dibagi je langsung dek kawan lanan Om ndak mendapik jadi le. Tapi biarlah lay orang awak juo beta. Lay orang awak juo. Lay orang awak juo. Ala gue deh Idot go. Sangkutan hati lah dari Ipang Kintani Om. Yo Kintani ya, sangkutan hati ya. Ya. Oke. Lagunya kirim untuk siapa? Salam teragak lagu Om dulu. Makasih. Untuk Pak Zul di Gadut. Ya. Untuk Yanti di Tiaka. Yanti di Tiaka ya. Untuk Ade Muhammad Ilahi itu enggak lupa di Balik Rantang. Baik. Babang Ai. Babang Ai. Babang Iki. Iya. Alias grup IHA ya Om. IHA. IHA. Iya, itu termasuk aja Idot tuh. Coba IHA tuh Om. IHA-nya dua, IHA-nya I-nya dua. Iya. Dua IHA. Iya dua IHA, bacanya IHA. IHA. Tuh Idot, Iki. Hari, Ade, jadi untuk Mas Owen SBY kayaknya Om. Ade. Mas Owen sholat Bang Yu itu artinya ya. Sholat Bang Yu. Dua Karara begitu. Jadi. Untuk Cynthia di Pariaman. Iya. Untuk Uni Arni di Bukit Batabuah ya Om. Di Bukit Batabuah, Canduang ya. Iya. Sama Dak Buzen. Jadi. Ovi Azhari. Ovi ya. Pak Gazal Bulakan Balai Kandi. Pak Jeffrey. Iya. Pak Curobi Marambahan. Oke. Bang Eri, Bayolinya. Tapi ngomong-ngomong kok alaman di bagai .co. Nah kini kok ya lu mami. Kan dunia itu taraso sudah punya tabaun sampai ke siku. Kali tak banyak
mak situ dah ya. Lain tapi lain ndak sabaunan kepotang dah dah. Ya, awak dari masyarakat Vietnam. Udah nak monitor jo om. Danas juga duit ya monitor kiranya. Salam untuk Danas Diga duit itu cilo. Iya. Zaman Leo. Jadi. Cucuk di tinto ulam kunti po sama om. Awak taruh gak gabung sama om lagi disingkat tuan Mbak Mas kalau. Amin. Amin ya. Iya. Nah di bakpun ya om raso bagabung ka radio aro ko om. Raso ba aja. Iya kan di dalam mau ndak bagabung gitu. Iya. Raso yo mendapat raso mendapat manggilam langkeh wa ya. Iya raso mendapat diri runtu om manggilang. Iya. Lah salam tu sado selai. Ajak kami aja di mana. Kak Nia jadi. Halo om. Yo. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nah, selamat bertugas ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada salam dari Uniten di Mungu Tanjung Sungai Puah. Iya, kemudian Pak Zul di Jorong Batu Ampali Gadui. Ada Dira Kirana di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Oke ya. Mudah-mudahan bisa monitor dengan jelas dan kemudian juga bisa langsung menonton Om Dalu lagi siaran di YouTube ya. Jadi buka YouTube, kemudian nanti ketikan di search-nya tuh atau pencariannya tuh Radio Kito Basamu. Nanti langsung ambil yang bagian atas atau live ya, live streaming. Ya langsung live di YouTube. Silakan untuk bisa bergabung dengan Om atau melihat Om langsung bersiaran. Kemudian nanti bisa kasih komentar juga di YouTube. Ataupun kalau misalnya belum bisa ya silakan saja melalui Facebook, boleh juga. Ya, jadi semuanya terbuka ya. Melalui SMS juga bisa ya. Ada salam dari Kak Meli di studio. Ya di studio Tungka, si Mona, si 75 Nagari, ada Pak Zul kembali di Jorong Batu Ampali Gadui. Ya. Karena zamannya ini adalah zaman serba digital gitu ya. Jadi dan sanak pandangan tidak hanya bisa mendengarkan Radio Harau melalui live streaming, tapi juga bisa menonton langsung di YouTube ya. Om Dalu lagi bersiaran. Iya, silakan ada chatnya. Silakan diketik saja kalau ingin menuliskan komentarnya ya di chat kolom YouTube tersebut. Ya, lagi live gitu. Kita ke lagu dulu.
sangkutan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfendi Arbi, Bupati 50 Kota, mengajak seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada. Mari kita bersama-sama menambah ilmu dengan gemar membaca. Ilmu bagaikan kunci emas dalam kehidupan, dan buku adalah sahabat bagi orang yang suka membaca. Untuk itu, Perpustakaan Daerah Kabupaten 50 Kota siap melayani masyarakat untuk menambah ilmu pengetahuan ke arah yang lebih baik. Kami mengajak masyarakat Kabupaten 50 Kota dan sekitarnya. Mari kita memanfaatkan Perpustakaan Daerah Kabupaten 50 Kota sebagai wahana menambah ilmu pengetahuan kita. Ya, nambah ilmu yuk ke Perpustakaan Kabupaten 50 Kota. Selain itu juga bisa dapat hiburan dengan membaca komik dan novel-novel karya terbaru. Buku-buku yang tersedia antara lain buku mengenai komputer, psikologi, agama, ilmu sosial, pengetahuan alam, pertanian, peternakan, perikanan, masakan, fashion, buku mengenai hijab, kesenian, keterampilan, teknik, sejarah, autobiografi, cerita anak, cerita legenda Minangkabau, buku soal-soal UN, SNMPTN, dan lain-lain. Kini Perpustakaan Kabupaten 50 Kota punya banyak koleksi buku-buku baru dari semua disiplin ilmu untuk semua kalangan. Untuk mendapatkan kartu anggota, pengunjung perpustakaan atau pemustaka dapat langsung datang ke Perpustakaan Kabupaten 50 Kota, serta mengisi biodata, dan pengambilan foto dilakukan langsung dengan sistem komputerisasi. Untuk menjadi anggota perpustakaan, tidak dipungut bayaran atau gratis. Perpustakaan Kabupaten 50 Kota di Jalan Raya Kilometer 7 Tanjung Pati atau di belakang kantor Camat Harau. Telepon 0752 77 54320. Jam buka layanan hari Senin sampai Kamis pagi jam 8 sampai jam 12 WIB dan siang jam 13 sampai jam 15 WIB. Khusus hari Jumat pagi jam 8 sampai jam 11.30 WIB dan siang jam 13.30 sampai jam 16 WIB. Kini, Perpustakaan Umum Daerah 50 Kota juga melayani Bapak atau Ibu dan pelajar melalui mobil perpustakaan keliling ke perpustakaan sekolah dengan berbagai macam buku bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan, terutama pelajar yang jauh. Untuk konfirmasi, silakan hubungi Perpustakaan Umum Daerah 50 Kota. Dengan gemar membaca, ilmu bertambah, dunia di tangan kita. Wah, hari ini penumpangnya banyak. Uangnya bisa untuk uang makan, uang dapur, sekolah anak, kontrakan. Kapan jalannya? Udah, pindah angkot lain aja. Lama nih. Sebentar, Bu. Neonapasin. Ini dia. Ada rezeki di setiap hela nafas. Jangan biarkan sesak nafas karena gejala asma menghambat Anda mencari rezeki. Selalu sedia Neonapasin. Untung selalu siap Neonapasin. Lancar kejar setoran.
Pak, Bu, kita berangkat. Neonapasin, nafas lancar, aktivitas lancar. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Produksi Konimax. Baca aturan pakai, perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Hentikan penggunaan bila terjadi jantung berdebar. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Maa lah laptop go kuah. Karajo sambuah bagai, baru kadi duian lah mati pulo, lah dicas indak lo mancakui, anan keyboard dipencet hurufnya, kailia mudiak pulo tulisannya, anan layar lah kabu-kabu tangguang pulo, ambo puga, laptop go kesudahannya lah Bahasa nasib kita tuan, netbook ambo tak katu pulo, baru kadi duian, mati tau gak sih nye, ampun dan ini. Ndak baik itu doan, kalau lah samu penyakit pada gaik kita ko, anjak gitu antakan saja ke servis laptop Kursor di Jalan Ade Irma Suryani, Simpang Benteng Payakumbuh. Benar banget, servis laptop Kursor pilihan yang paling tepat. Laptop atau netbook Anda rusak seperti padam, mati total, tidak bisa dihidupkan, hidup sebentar, langsung mati, hidup tapi tidak keluar tampilan atau no display, kalau sudah panas langsung mati, tidak bisa charging ketika charger dicolokkan, keyboard ngacak waktu ngetik, serta ketumpahan air tidak lebih dari 1 minggu. Jangan khawatir, kami dapat membantu Anda menyelesaikan masalahnya. Segera hubungi kami untuk perbaikan laptop Anda sehingga dapat digunakan kembali. Kami juga melayani perbaikan LCD infocus, proyektor, dan PC. Kursor spesialis perbaikan laptop dan netbook memberikan garansi selama 100 hari dengan ketentuan apabila laptop atau netbook Anda rusak lagi dengan permasalahan yang sama dan sudah mengikuti anjuran pola pemakaian yang benar, maka tidak dikenakan biaya lagi. Bagi laptop atau netbook yang belum pernah diservis atau dibongkar di tempat lain, harga atau biaya jasa servis kami bersahabat. Servis laptop Kursor beralamat di Jalan Ade Irma Suryani, samping kantor BPJS Kesehatan, jalan arah ke Rumah Sakit Umum Payakumbuh. Kontak person Ilham Ahmed Eskom, HP 0813 1758 6180. Ikaw undang marali Isroni, Jay? Tinggi yung buoknya mah. Ya iyalah, Bupati Bagai nang diundang mah, Gubernur. Aha, bali undang serencak ko tuh yo. Kabarabana lah, arago badun sana. Sana aja yung pati itu. Indah, undanganku ambo pasan di toko dan percetakan badun sana. Pelayanannya badun sana. Badun Sana, toko dan percetakan. Tidak saja melayani cetak dan sablon dengan hasil yang rancak, tapi juga menjual segala keperluan untuk cetakan atau sablon. Dengan harga Badun Sana, belangko undangan model-model terbaru, tinta atau cat, segala jenis kertas, dan lain-lain. Cetak kartu namu, merek baju, bendera partai, buik neon box, panduk, dan lain-lain. Bisa fotokopi bagai itu yo. Badun Sana, toko dan percetakan, Jalan Tan Malaka, di samping kanan SD bertingkat, Kapalo Rimbo, Payakumbuh. Badun Sana, distributor perlengkapan cetak, sablon, dan belangko undangan. Kok tak bapiti baru mendake kupak-kupak saku dedek babang gue. Halo Dun Sana, Upi Isil majak kasadonyo, mari selalu kita Pak Are silaturahim dan jangan lupa mandi dah. Aku baru mandi, tuntuang tak tuntuang, tapi masih cantik juga. Tak tuntuang, Taruh jangan 100,6 Harau FM. Radio kita Basamo. udah gagah tapi pilih saku-saku bajai. Ya, lanjut kembali kebersamaan kita di Dendang Masukin Harau. Iya, bersama Oke Isil barusan ya. Iya, tak tuntuang. Ya di malahnya Kiniko. Ya, mudah-mudahan lay sukses selalu ya. Tapi kabar terakhir OPSL masih tetap show di daerah sekitaran Malaysia ya. Tapi kadang-kadang juga tampil di beberapa media televisi di Jakarta. Baik, kita langsung saja menerima penelpon yang lama imbau, silakan. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Harau FM. Radio kita Basamo. Iya, dari siapa di mana? Oh, Pak Anas ya Dwi. Oi, Pak Anas.
Iya, Manado. Balai sehat-sehat panas. Insyaallah sedang berangkat inilah. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Oh, Manado kelayan. Serupu tadanga. Alhamdulillah sehat. Sama Ira Yoda Bang. Sama-sama panas. Semoga Sampai debatin ya. semoga kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Baik. Panas dekat rumah Pak Zul kayak. Sampingnya mana Di sampingnya mana ya? Iya, kok ya kami berdua gini wah. Oh, sedang jo Pak Zul. Iya. Oh, iyalah. Ladi agianya ilimunan seketik tuh Pak Maya. Ladi agianya seketik tuh. Itu mantap tuh. Yo itu panas. Apa itu dah panas gitu. Ngecil aja gitu ya, Manado itu kan. Jadi, So, hari ini peminta lagu. Iya. Nan malah gue panas. Betul. Gara-gara. Salah tuh. Iya. Pak Zul kunyo takana garah-bagarahnya takana Marina aduh. Iya. Takana Marina itu garah-bagarah. Nah, iya. Pak Zul ke panjang agak panas. Iya. Sengaja lambe-lambe mandi ya, tunggu Marina lu mandian begonya. Iya. Biar digusuk punggung dia Marina nya. Iya. Mana lu? Oi. Aku anggota gitu ada mamrang orang. Siapa tuh? Pendudin. Do mam do. Kami penyanyi nyotang. Yola lala berubah lagi nih do. Ada mungkin tawa are ini salah Tapi cucu beliau lah ya kira-kira itu no. Kenakan? Lah iya. Iya, mudah-mudahan lah capek sehat, aduh apa ya ansurannya itu. Iya. Iya, salam. Aku kirim salam untuk Manado dulu. Makasih. Idot di Sepang Kapuk tadi kan. Iya, idot lah gabung. Itu Mayona. Mau nak beralik ya. Mau nak beralik 2 kali dah. Bila balik ya, bang. Besok. Iya, besok sandiang. Itu Dazal di belakang Megandi. Dazal jadi. Itu yang di Bukit Tinggi itu Dedi Salala. Oh iya, Dedi Salala nampang galak deh. Iya. Itu salah. Itu di Ade Muhammad Ilahi. Ade Muhammad Ilahi ya. Atau kena Judin mungkin lain mungkin. Iya, mudah-mudahan capek sehat saya untuk Kodo Judin. Iya. Itu sajalah Pak. Ya, lama warna aku aduk lo orang kan apa aku masuk ya. Jadi Pak. Lah Manado. Jadi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Anas ya di Gadui bersama Pak Zul ya di Jorong Batu Ampalih Gadui ya di Puskesmas Gadui itu Jalan Wakateste Serobok tuh jo Pak Anas jo Pak Zul bagi situ. Iya, babi mian tangan gini jo Pak Zul Pak Anas cie gitu ya. Baik, kita terima penelpon berikut. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, radio kita bersama. Harau FM. Radio kita bersama. Sampai dulu. Oh. Mandape Bang Ai bego. Iya lah jauhan. Jauh bako. Idat lah jauhan. Berkembang negara ini. Iyalah jauh lah dari dulu kok. Bang Ai. Sampai ke YouTube bagai. Enggak, kadang-kadang coba lah tonton Om di YouTube kena cayo Bang Ai. Pakai spasi Om? Ya tulis saja radio gitu Basamo. Radio gitu Basamo. Ya kan gampang tuh radio. Terus spasi gitu spasi Basamo kan. Bantu menulis biasa. Kalau pakai spasi Bang? Ya tentu enggak seroboknya do payah mencarinya. Oh. Ya spasi itu kan payah bagai doanya tuh do. Magi spasi sistemnya. Ya. Lai pandai mengetikkan. Coba lah buka YouTube. Ya. Kan di pencariannya tuh ada di search-nya najisnya kan, searching gitu kan, mencari gitu kan. Atau beko di situ Bang Ai tuliskan radio
spasi Kito spasi Basamo. Aduh, siapa ada itu nak? Bang Ai. Ya, Itu kan tuh salah aja ya. Magia keterangan Bang Ai malenga-lenga. apa? Ndak di doh. Male, male omnya. Mana? Lagu luar Iya, gitu, YouTube video. Nah, Om sama siapa dulu? Ya Om, kenapa? sama siapa nih gini? Seorang seorang. Oh, Kalau teragak mencari siaran di YouTube, ya. ya bisa Bang Ai buka YouTube, Jom. Kalau yang aplikasi lah Bang Ai install. Alah, Aplikasi Radio Harau. lah Om. Alah kan? Nah, kini Alah, tinggal siap. kini tinggal di YouTube aja lah. Di YouTube tinggal aja mencari langsung ke YouTube aja Bang Ai. Udah, tulis langsung because robot tuh. Yang paling teh live streaming siaran Radio Harau. Radio Harau, radio kita Basamo. Ada yang bentuk. Oh. Oi, Bang Ai. Itu lagi, Om. Bang Ai jangan sok-sok cuek lo gaya Bang Ai itu leh. Iya. Ketinggalan kereta Bang Ai rasain lah nanti. Banyak program baru lah. Ya, Banyak lah yang gak dibuat kan. Ya, YouTube lah. Pokoknya di seluruh dunia bisa ditonton, bisa didengarkan. Ya, Bagi kiro. mantap. Mantap lah tidak belum deh Bang Ai. Oh, Bang Ai. saya tidak ada. Itu kan teko. Sejak Patang. Apa tahu? Iya, itu makanya jangan sampai ketinggalan Bang Ai. Kalah Bang Ai beko, orang lah banyak nonton di YouTube ah. Ya. Oi Bang. Lagu Om? Lagu ah. Lagu Om Salam Milena. Om Salam Milena. Dia Ya, dia nama goyang tuh Bang Ai. Untuk Pak Maleo. Iya. Anak mau Desti selamat menempuh hidup baru. Aduh Dazal pakai Dazal. Dazal. Iya. Sama mau selamat menempuh baru. Iya pasan ke Pak Zul jo Pak Anas cie Om datanglah beralik ke tampe mau bisu. Boleh bersobok wak itu. Bang Ai le pergi beralik Sunda. Lagi di sana lagi jam sampai. Jam sampai. Iya. Iya, kok ada undangannya untuk mau untuk Bang Ai. Oh, undangan pribadi dulu kita mau. Undang pribadi itu. Ya. Mantap Bang Ai ya pakai undangan pribadi loh. Dengan Pak Zul. Siapa? Pak Zul lah, jo Pak Anas gini tuh undangan. Untuk Pak Zul, Pak Anas, Idat, Pak Kapua, Mama Friend, Mati Lah. Idat Pak Kapua aja. Idot ya. Idot dulunya mandi lah Bang Ai. Mandi lah Idot. Di nyamuk. Iya, di ruang nyamuk kok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Babang Ai ya di Nunang, Kota Payakumbuh. Ya, kembali diinformasikan undangan kepada seluruh anggota PFRH dan pendengar setia Radio Harau dimanapun berada untuk bisa menghadiri acara pesta pernikahan anak kandung dari salah seorang anggota PFRH yaitu dari Mau Mama Husniwati di Balai Jariang ayat tabi ya. Ya, jadi Nanka Barole itu anak beliau nama Sri Ayu Adesti dan Dodi Alfian di Balai Jariang tampaknya besok hari Sabtu 25 Agustus 2008 balik jam 2 siang tapi waktu. Kalau berami-rami bahasa mau bisa jam 2 siang tapi waktu bakumpul di Kadai Nasi Daeng Simpang Benteng Payakumbuh. Besok ya jam 2. Jangan lupa kehadirannya sangat diharapkan demi terjalinnya silaturahim yang erat di antara sesama anggota PFRH dan pendengar setia Radio Harau. Ya, demikian untuk sama-sama dimaklumi ya. Salam kekeluargaan dari pengurus PFRH Persatuan Fans Radio Harau. Baik, karena waktu kita lah sampai di penghujung namanya ada 2 lagu
Nampaknya enggak mungkin Om menerima telepon karena masih ada pesan-pesan dari kerabat kerja. Om salam saja dulu untuk yang di SMS sudah tadi, yang kemudian yang di Facebook. Nah, yang di Facebook kode lah asik belum mencalia, yang di YouTube tadi, yang di Facebook alun tercalia. Iya. Memang kok harus penyusian dulu ya. Banyak sekali yang harus dibuka. Ada YouTube, ada yang di Facebook, ada SMS. Nah, mungkin bisa jadi nanti untuk lebih banyaknya bisa disambungkan ke siaran gitu. Ya, artinya bisa membuka aplikasi yang lain gitu ya. Oke, seperti Instagram misalnya gitu ya. Baik, kita salami Jo untuk yang kasih jempol aja lah ya. Soalnya status terbaru tadi tidak Om buatkan, tapi itu masih dari yang bersama Om Enda tadi. Oke, ada Mayonarika, Fitri Susanti, Titi Gusman, Adrianda Putra, Yulidar Ermi, kemudian Fitri Adi, Angelita Trianda, Henry, Yani Erianti, Yulinda Piliang, Mega Safitri, Sunil Payakumbu, Diandra Viga Sakila, Desembril Ja, ya itu dia yang sudah ikut beratensi di Facebook, ya oke ya. Waktu di studio lah pukul 7 balik lewat 39, ya mendekati 40, pukul 17 lewat 40 menit. Jadi Om Dalu ternyata memang harus pamit dulu dari udara, banyak maaf. Dan silakan kembali untuk di sana yang ingin menyaksikan siaran radio, tidak hanya mendengarkan tapi juga bisa menyaksikan atau menonton ya yang namanya penyiar Radio Harau di channel YouTube ya, di channel YouTube silakan saja ketikkan Radio Kita Bersama, maka akan terlihat di sana. Lihat yang siaran langsungnya gitu ya. Oke, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah bagara asal mulanya dari tiap hati tunggu rasu matang memandang hati bapakku dengan melodi katakan cinta matang memandang hati bapakku dengan melodi katakan cinta hati denai dapat itu pulau tarasa lain dak takatokan darah jantung yang dak ombak ilo dan aro udah kamaradokan darah jantung yang dak ombak ilo dan aro udah kamaradokan jika bayi itu ada makato sangat hati dan batu muka
Alas sehat badan nampaknya kok, Mak? Alhamdulillah Nakan. Melalui pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis, penyakit yang dirasukan Allah hilang di badan Mama. Syukur bana lah yo, Mak. Memang iyo pengobatan melalui Pak Maramisco dengan cara Islami. Biayanya pun saikhlasnya saja. Ya, cara pengobatan yang sangat manjur. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis. Mengobati penyakit dengan urut terapi, pijat terapi, doa terapi, dan Al-Quran terapi. Insya Allah dalam 15 menit dirasakan angsurannya. Seperti penyakit stroke, jantung, reumatik, tumor, darah tinggi, diabetes, mah, ginjal, sesak nafas, penyakit panca indera, jerawat, sakit gigi, dan penyakit berat lainnya. Termasuk keluhan khusus pria, wanita, tua dan muda, anak-anak atau bayi. Buktikan sekarang juga khasiatnya. Pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis, Jorong Katinggian, Kecamatan Harau. Lebih kurang 200 meter dari kantor Polres 50 Kota arah ke Pekanbaru. Bisa dihubungi di nomor HP 0821 7038 4580. Khusus hari Jumat, pengobatan tutup. Honda Ranca, alat-alatnya banyak kan menjual di pasar. Apulai servisnya, aduh dima-dima. Jadi lebih aman rasanya memakai Honda kok. Honda kan lebih berkelas. Gengsi dong kalau nggak pakai Honda. Udah minyaknya irit, pas lagi buat kantong anak sekolahan. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda. Melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, perpak, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak terlantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9, Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50467. Yo Ranca kembali ke toko Bunda. Lai punya orang awak juga. Oman, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Oman, berani coba, berani sembuh. Bapak menderita epilepsi ini udah berapa tahun, Pak? Menderita epilepsi itu menjelang pensiun tahun 93-an lah, pernah pingsan gitu. Terus kejang, terus dikonsultasikan sama ke dokter rumah sakit bahwa dinyatakan bahwa Bapak itu mengidap penyakit epilepsi. Cuman dokter menanyakan apakah Bapak pernah kena benturan kepala. Bapak jawab, ingat-ingat dulu pernah waktu muda itu. Nah, semenjak Bapak pensiun terus konsultasi terus dengan dokter, diperiksa, dari berobat terus, berobat jalan. Akhir-akhir di scan di rumah sakit Pakuwon. Jadi Bapak pertama kali minum semen berapa tetes, Pak? 5 tetes 3 kali sehari. Gitu. 3 kali sehari. Reaksi perubahan yang Bapak rasakan pada saat Bapak minum semen apa, Pak? Alhamdulillah, yang penyakit kejang dan tidak siuman itu ya sembuh, nggak ada. Lantas ke tahun 2013 gitu kalau tidak salah, masih sudah terasa Bapak tuh suka puyeng gitu. Terus sudahnya minum soman selama 5 bulan barangkali, habis 8 botol. Ini buktinya ini. Mitra Sehat yang bagi Anda yang belum pernah mencoba soman, silahkan mencoba karena soman berani coba, berani sembuh. Hati-hati dengan barang palsu. Produk soman yang asli memiliki label harga dan nomor konsultasi Sumatera Barat. Produk soman yang asli tersedia di studio Radio Haro FM Tanjung Pati. Dendang masuk
terkini di Harau FM. Pagi siang bakure, kalau malam batanggang, dapat pambali bare, labihnya pambayang hutang. Indah tentu hujan pandai, kadang badai juga lombang. Sehari saja tunggu male, kadang seminggu tati lantang. Cameh, 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 ndak makan. Lameh, 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 kalau ndak makan. Oi sana jo saudaro, kawan saperinduan, mari bangki bersama, maleh jangan dituruikan. Kalau laki pamale, anak bini menangguhkan. Kalau bini nana pamale, lakinya ndak pulang-pulang. Maleh, 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 urang pamaleh menangguhkan. Maleh, 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 urang pamaleh menangguhkan. Di zaman kini pitih jadi ukuran antara laki bini, nama aja kemanakan. Di zaman kini pitih jadi ukuran antara laki bini, nama aja kemanakan. Banyakan kurang babudi, kurang pulo bapi doman. Inge lawang hai kawan, usah harap kau jadi ukuran. Di zaman kini pitih jadi ukuran antara laki bini, nama aja kemanakan. Di zaman kini pitih jadi ukuran antara laki bini, nama aja kemanakan. Banyakan kurang babudi, kurang pulo bapi doman. Inge lawang hai kawan, usah harap kau jadi ukuran. Pagi siang bakure, kalau malam batanggang, dapat pambali bare, labihnya pambayang hutang. Indah tentu hujan pandai, kadang badai juga lombang. Sehari saja tunggu male, kadang seminggu tati lantang. Cameh, 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 ndak makan. Lameh, 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 kalau ndak makan. Oi sana jo saudaro, kawan saperinduan, mari bangki bersama, maleh jangan dituruikan. Kalau laki pamale, anak bini menangguhkan. Kalau bini nana pamale, lakinya ndak pulang-pulang. Maleh, 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 urang pamaleh menangguhkan. Maleh, 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 urang pamaleh menangguhkan.
Gebiar diskon dan bonus dari Menara Agung Payakumbuh bulan ini. Percayakan pembelian sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Diskon sampai dengan Rp1.000.000. DP mulai Rp800.000. Miliki tipe-tipe terbaru dari Honda. All New Vario 150 model makin sporty dan canggih menggunakan Smart Key. Dan All New PCX harga cuma Rp27 jutaan serta tipe Sport CB Series, CBR Series dan tipe Trail CRF 150L siap melintasi medan-medan ekstrim. Ayo beli sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh, bisa cash maupun kredit yang didukung oleh leasing pembiayaan yang terpercaya. Dan untuk servis sepeda motor Anda, baiknya di Menara Agung Payakumbuh juga. Dilayani oleh mekanik-mekanik muda yang telah bersertifikat standar teknikal Astra Motor Honda. Pastinya kami melayani order servis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, internet gratis, fasilitas fast speed atau tanpa antri untuk penggantian oli dan part ringan. Suku cadang asli percayakan juga ya di Menara Agung Payakumbuh. Terus melangkah bersama satu hati. Honda, Menara Agung Payakumbuh. Wah, hari ini penumpangnya banyak. Uangnya bisa untuk uang makan, uang dapur, sekolah anak, kontrakan. Kapan jalannya? Anak gue. Udah, pindah angkot lain aja. Lama nih. Sebentar, Bu. Neonapasin. Ini dia. Ada rezeki di setiap hela nafas. Jangan biarkan sesak nafas karena gejala asma menghambat Anda mencari rezeki. Selalu sedia Neonapasin. Untung selalu siap Neonapasin. Lancar kejar setoran. Pak, Bu, kita berangkat. Neonapasin, nafas lancar, aktivitas lancar. Dapatkan di apotek dan toko obat terdekat. Produksi Konimax. Baca aturan pakai, perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Hentikan penggunaan bila terjadi jantung berdebar. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Here it is. Apapun usaha yang sedang kita jalani, tidak terlepas dari publikasi atau promosi. Inilah saatnya, dan disinilah tempatnya untuk promosi tempat dan usaha Anda. Ready to take you on a trip to Toontown. Produksi iklan kami kerjakan dengan sistem komputerisasi digital, sehingga hasilnya lebih maksimal dan semakin menarik. Nah, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda tinggal kontak atau kirim SMS ke 0852 63 43 7989. Ya, hubungi kami di 0852 63 43 7989 dan kami akan kontak balik Anda di saat itu juga. Majukan usaha Anda bersama Haro FM Radio Kito Basamo. It's unforgettable. Brought to you by Sound Ideas. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM di Tanjung Pati, Radio Kito bersama. 3, 2, 1
Ladies and gentlemen, please welcome Haro FM Production. Keluarga Haro FM, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri kita, yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim. Jika kita belum diberi kesempatan melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah sifat iri, dengki, amarah, dan dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum sempat melaksanakan mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka kunjungilah tetangga, saudara, dan sahabat-sahabat kita, agar terjalin tali silaturahim yang erat antara sesama hamba Allah yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. This is Haro FM Production. Aktivitas, kreativitas. Do you recall? Yo, what's up? Baby, let's go. Itu padamu. Harilah baranjak datang, malam pun datang menjelang. Lapehlah aneka rajo di acara Dendang Sanjo. Dendang Sanjo Haro FM, bau be hati nan ibo. Dendang Sanjo Haro FM, di radio kita bersama. Batamulang matojo mato asamulang jantung hati kumpulan rindu tangguang seso rindu dandam panderang menyimpang mangasan tidur nan sabananyo kileknyo kahaco iyalah kamu kado datang dalam rahasia sebuah nama hari malam tolong kirakan kabur di hatinya koyo lagi sayang molang katokan sayang jalan sampai mampu kapayang kamampan dan batenggang koyo lagi sayang molang katokan sayang nanyo pulang siria kagagang oh sayang
sanjung sayang di bulan tarang dan nanti urang tak kunjung datang. Batamulai mato jo mato asa mulanya jantung hati pumpunan rindu tangguhlah seso rindu dandang panderang menyimpan dan mangasan tidur nan sabananyo kilenyo kahaco iya kamu kado datang dalam rasian sebuah nama angin malam tolong hiraukan kabut di hatinya koyolai sayang molang katokan sayang janganlah sampai membuat kapayang kama badan batenggang koyolai sayang molang katokan sayang nanyo pulang siriang kagagang oh sayang Anginan lalu kirimkan baunya bunga harum malam lambat di bulan tarang dan nanti urang membawa sayang koyolai sayang molang katokan sayang janganlah sampai mabuk kapayang kamampan dan batenggang anginan lalu kirimkan baunya bunga harum malam lambat di bulan tarang dan nanti urang membawa sayang koyolai sayang molang katokan sayang nanyo pulang siriang kagagan Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Kali ini saya sudah bersama dengan seorang ibu bernama Ibu Murtini yang punya masalah dengan hipertiroid, mitra sehat, dan juga asam lambung. Untuk mitra sehat, ya jika Anda sekarang ini punya masalah yang sama, sepertinya wajib sekali nih untuk mendengarkan kesaksian kali ini. Ceritanya Ibu waktu punya masalah dengan hipertiroid pada saat itu gimana, Bu? Asalnya itu gemetar, Mbak, di badan itu sampai gini-gini gemetar, terus jantung itu jeduk-jeduk gitu, terus tensi tinggi,
Saya periksakan ke dokter spesialis, ternyata saya kena hipertiroid ini. Nah, pada saat Ibu menggunakan Soman, berapa tetes waktu itu Ibu pertama kali minum Soman? 5 tetes 3 kali sehari sebelum makan. Nah, dengan 5 tetes 3 kali sehari, pada saat itu Ibu merasakan apa di badan Ibu? Di badan saya ya enak, tapi gatal-gatal gitu Mbak. Pusing, gatal-gatal gitu. Tapi saya teruskan terus gitu. Habis beli lagi sampai habis 8 botol Mbak. Gimana sekarang hipertiroid sama asam lambungnya Bu? Ya sudah enak Mbak sekarang Mbak. Itu di botol keberapa Ibu merasakan khasiat Soman? 3 botol sudah merasakan Mbak. Sudah merasakan. Jadi sudah merasakan khasiat dari Soman di botol ketiga Mitra Sehat, dan mungkin untuk Anda yang punya permasalahan yang sama yaitu hipertiroid dan juga asam lambung, tidak ada salahnya untuk mencoba Soman. Berani coba, berani sembuh. Hati-hati dengan barang palsu. Produk Soman yang asli memiliki label harga dan nomor konsultasi Sumatera Barat. Produk Soman yang asli tersedia di studio Radio Haro FM Tanjung Pati. Dari dulu saya selalu memakai Honda. Honda kan udah dikenal semua orang, ya baik mutu, kualitas, maupun harga jual bekasnya. Selalu lebih tinggi dibandingkan merek lain. Pokoknya Honda memang selalu lebih unggul deh. Honda pakai bensin murni dan dijamin irit. Udah tenaga besar, lincah, bahan bakarnya jauh lebih irit dari merek lain. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda. Melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, spare part, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak telantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9, Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50467. Yo rancak kembali ke toko Bunda. Lai punya uang awak juga. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin Ilham mengucapkan selamat mendengar Harau FM. Semoga radio kita bersama dalam berkah Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Kisah Tauladan bersama Ustazah Oki Setiana Dewi. Hari ini marilah kita sama-sama mendengarkan sebuah kisah tentang salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang badannya besar melebihi sahabat-sahabat yang lainnya, yang tegap, yang kekar, dan bersifat keras, berwatak keras. Dan di zaman jahiliyahnya atau di zaman kebodohannya, sahabat ini adalah orang yang senang sekali bergulat dan menjadi juara gulat di Mekah. Hari ini kita akan sama-sama mendengar kisah mengenai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tidak kenal dengan Umar? Umar berasal dari suku Bani Adi.
suku yang dipandang juga sebuah suku yang baik di kalangan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada saat itu masih zaman jahiliyah tidak terlalu memperdulikan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja ia semakin kesal ketika melihat ayah terpisah dengan anaknya, ibu terpisah dengan anak, suami terpisah dengan istri, semuanya saling terpisah satu sama lain karena Islam. Maka Umar bin Khattab termasuk salah seorang yang sangat berbuat keras terhadap orang-orang muslim karena ia merasa bahwa perbuatan orang-orang ini melenceng dari ajaran nenek moyang. Maka pada suatu ketika Umar bin Khattab ini merasa sudah waktunya untuk menghabisi nyawa dari Rasulullah SAW yang telah membuat kekacauan di daerah Mekah. Maka dia mengambil pedangnya, dia angkat pedangnya dan ia berjalan sangat cepat untuk menuju ke rumahnya Rasulullah SAW untuk membunuh Rasulullah. Namun di tengah perjalanan seseorang berkata, "Wahai Umar, apa yang hendak engkau lakukan?" Lalu Umar mengatakan, "Aku hendak membunuh si Muhammad yang telah membuat kacau negeri Mekah ini." Namun sang laki-laki tersebut mengatakan, "Tahan dulu wahai Umar. Ketahuilah bahwa ada berita yang lebih mengagetkan dirimu, bahwa adikmu sendiri telah memeluk agama Islam." Maka merah padamlah muka dari Umar bin Khattab ini dan kemudian ia membelokkan langkahnya lantas menuju ke rumah adiknya. Dan ketika ia sampai pintu rumah adiknya, ia mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas ia dobrak pintu tersebut, ia ambil dan ia rampas ayat-ayat suci Al-Quran tersebut dan ia menempeleng adiknya yang bernama Fatimah dan mengatakan, "Apa yang hendak kau baca ini? Apa yang sedang kau baca ini?" Kata Umar dengan perasaan yang marah sangat. Kemudian sang adik pun pada akhirnya menjelaskan bahwa itu adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu Umar pun merasa menyesal karena telah menampar adik kesayangannya. Lantas ia hendak ingin membaca ayat-ayat suci Quran tersebut. Namun sang adik mengatakan, "Engkau tidak suci wahai Umar." Maka Umar pun dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ketika Umar terakhir selesai berwudu, kemudian ia ambil surat tersebut, surat Toha, dan ia baca. Ia merasakan keindahan yang amat sangat dari surat Toha tersebut dan mulailah hatinya berubah. Yang tadinya hendak membunuh Rasulullah SAW, kemudian ia merasakan satu getaran yang amat sangat dahsyat di dalam hatinya. Lalu seseorang berkata kepada Umar, "Umar, engkau hendak kemana?" Lalu sang Umar mengatakan, "Aku hendak ke rumahnya Rasulullah SAW." Wahai Umar, ketahuilah, Rasulullah SAW sudah dari jauh-jauh hari telah mendoakanmu dengan doa. Wahai Allah, kokohkanlah Islam di antara dua orang ini, antara Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Hisham, dua orang yang sangat kuat dan sangat berpengaruh di Mekah ini. Menjadi doa dari Rasulullah, kalau ada salah satu yang masuk Islam, tentulah Islam menjadi kuat, Islam semakin berjaya lagi. Maka Umar pun tertegun ketika seorang laki-laki mengatakan doa tersebut kepada Umar bin Khattab. Maka ia kembali berjalan menuju ke rumah Rasulullah SAW dan sampai di pintu rumah Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib yang membuka pintunya dan Hamzah mengatakan, "Wahai Umar, apa yang sedang engkau lakukan?" Pada saat itu Umar masih memegang pedangnya dan orang-orang menyangka bahwa Umar hendak melakukan suatu perbuatan yang keji kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul tahu sebenarnya niat dari kedatangan Umar. Maka Rasulullah SAW menemui Umar dan memegang baju dan dadanya, kemudian mendoakan Umar bin Khattab ini. Maka dalam seketika saja Umar, si hati keras ini, yang berwatak keras ini, kemudian dengan lantang mengucapkan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Dengan seketika Umar yang ditakuti oleh semua orang menyatakan keislamannya di depan Rasulullah SAW dan seluruh sahabatnya. Dan Umar yang sangat pemberani ini pun tidak sembunyi-sembunyi lagi dalam mengakui keislamannya. Ia lantas pergi langsung ke rumah Abu Jahal, orang yang paling memusuhi Rasulullah SAW. Lalu Abu Jahal berkata, "Untuk apa engkau kemari wahai Umar?" Dan Umar mengatakan di depan Abu Jahal, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Tidak ada seorang pun yang berani melakukan hal demikian karena mereka tahu orang-orang kafir Quraisy akan memusuhi mereka. Namun ketika Umar yang mengucapkan hal tersebut, orang-orang tidak berani memukul Umar, tidak berani mencelakakan Umar. Mereka hanya mendobrak pintu dan menutup pintu. Lihatlah keberanian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi sahabat yang luar biasa di sisi Rasulullah SAW. Sebuah kejadian yang membuat
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tertawa sekaligus menangis sampai Rasulullah SAW bertanya, ada apa denganmu? Maka Umar bin Khattab berkata, aku menangis karena aku teringat di masa jahiliyahku aku membunuh anakku yang masih hidup, perempuan dikubur hidup-hidup, dan aku tertawa karena pada satu ketika aku membuat Tuhan-Tuhanku dari gandum dan aku kelaparan lalu aku makan Tuhanku sendiri. Umar bin Khattab menjadi sahabat kebanggaan Islam di Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Islam semakin jaya, Islam semakin luas, Islam semakin berkembang. Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang terkenal sebagai Al-Faruq, pembeda antara yang hak dan yang batil, membawa Islam di jalan kejayaan. Lihat, dari kisah ini kita belajar bahwa jangan sekali-kali meremehkan akan doa-doa. Orang yang dianggap oleh orang lain mungkin masa lalunya sangat jahiliyah, masa lalunya sangat buruk, berkat doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tidak mungkin orang yang buruk masa lalunya berhijrah di jalan Allah menjadi orang yang paling hebat dan menjadi kebanggaan dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mengangkat tangan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Sang Maha mengabulkan doa. Insya Allah menjadi pembelajaran untuk kita semua. Demikian tadi kisah tauladan bersama Ustazah Oki Setiana Dewi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta? Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat subuh,
Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk salat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di salat isya, engkau abaikan? Padahal untuk perintah salat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah sendiri yang langsung memerintahkan salat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu. Karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Harau FM Production. Aktivitas, kreativitas. Kehadiran grup musik Sabian Gambus benar-benar merombak mitos di belantika musik tanah air. Musik religi berirama gambus yang ditawarkan grup ini diminati halayak, dengan 70%-nya adalah anak-anak muda. Sebelum dikenal luas, di tahun pertama Sabian Gambus belum menemukan ikon sekaligus vokalis yang tepat. Hingga akhirnya di tahun kedua, Sabian dipertemukan dengan Khairunisa atau Nisa yang juga menyukai musik Timur Tengah. Kini berkat paras imut dan cengkoknya yang khas, Nisa menjadi daya pikat bagi Sabian Gambus dan idola baru yang digila-gilai halayak. Tak hanya soal sang vokalis yang menyita perhatian, grup Sabian yang dulunya hanya mendapat ucapan terima kasih saat tampil, kini bisa menerima bayaran satu kali manggung sebesar 30 juta sampai 40 juta rupiah. Bahkan dari channel YouTube milik mereka, Nisa dan kawan-kawan bisa memperoleh penghasilan per bulan nyaris 1 miliar rupiah. Hal ini didapat dari 2 channel YouTube mereka, yaitu Official Sabian Gambus yang memiliki subscriber lebih dari 2,5 juta orang, dan Sabian Channel yang memiliki subscriber lebih dari 270.000 orang. Kedua channel ini telah dimonetisasi sehingga video-videonya mendapat iklan dari YouTube. Berdasarkan fakta itu, situs Social Blade mengestimasi pendapatan Sabian dari channel pertama 70.000 hingga 1,1 juta dolar Amerika. Sementara dari channel YouTube kedua, Sabian memperoleh penghasilan sekitar 3.000 hingga 58.000 dolar Amerika. Jika dirupiahkan dengan kurs 13.500 rupiah per dolar Amerika, perkiraan pendapatan terendah mereka adalah 945 juta dalam 1 bulan. Fantastis bukan? Kabarnya mereka bahkan sudah berhasil membangun studio dari uang hasil pentas. Benar-benar luar biasa. Dengan kasih-Mu ya Rabbi, berkahi hidup ini. Dengan cinta-Mu ya Rabbi, damaikan mati ini. Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Saat salahku melangkah, gelap hati penuh dosa, beriku jalan berarah, temui-Mu di syurga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku,
sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami'a du'ana. 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 Terima sembah sujudku, terimalah doaku. Terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya sami'a du'ana. 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 This is Harau FM Production. Aktivitas, kreativitas. Here we go. Yo, what's up? Baby, let's go. Gendang Sanjo Harau FM di radio kita bersama. Cabi di hati bertambah sansai dalam galatan iden simpan kok sayu ibanan nan kapangule jo tali pisang dan kau kan jual rindu tahu de angin malam tangi bagali di dalam hati kasih nyodenai ndak marasokan ka Tuhan saja kita sarakan. Rindu kamano kadenai surwakan kasih tagung buang deulang tuanyo rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo.
Tapi di hati batambah sangsai dalam galak tangi den simpan kok sayu ibanan nan kapangule jo tali pisang den kau kan jual rindu tanggung de angin malam tangi bagalui di dalam hati kasih anyodenai ndak marasokan ka Tuhan saja kita sarakan rindu kamano kadenai surwakan kasih tagung buang deulang tuangnya rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo rindu kamano kadenai surwakan kasih tagung buang deulang tuangnya rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo rindu padamu di dalam nado rato jo tangi kepala penyo Kini telah hadir Herbal BM, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata. Nama saya Dadang dari Puncut, Desa Pegrawangi, Lembang. Saya divonis dokter tuh ada penyakit katarak karena gula. Nah, tapi saya belum bisa dioperasi karena kadar gula masih tinggi. Saya dengar di radio ada Herbal BM, saya coba 4 kali, lumayan ada perkembangan. Setiap hari naik motor, kalau dulu polisi tidur pun tidak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa terlihat. Jalan bisa lebih cepat lagi. Kalau dulu bahasa Sundanya keketayepan, kalau sekarang alhamdulillah sudah bisa lancar. Herbal BM, obat tetes mata ini bisa Anda dapatkan di studio Harau FM Tanjung Pati. Informasi lengkap dan konsultasi hubungi 0852 25 43 9100. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda. Here it is. Apapun usaha yang sedang kita jalani, tidak terlepas dari publikasi atau promosi. Inilah saatnya dan disinilah tempatnya untuk promosi tempat dan usaha Anda. Ready to take you on a trip to Toontown. Produksi iklan kami kerjakan dengan sistem komputerisasi digital sehingga hasilnya lebih maksimal dan semakin menarik. Nah, jangan ragu untuk menghubungi kami. Anda tinggal kontak atau kirim SMS ke 0852 63 43 79 89. Ya, hubungi kami di 0852 63 43 79 89
Dan kami akan kontak balik Anda di saat itu juga. Majukan usaha Anda bersama Haro FM, Radio Kito Basamo. It's unforgettable. Brought to you by Sound Ideas. Ambo, Bram KPJ. Satu hati, satu rasa. Mari tanamkan rasa cinta. Satu hati, satu rasa kita dun sana. Mandangakan Haro FM. Radio Kito Basamo. Mana dia pai meninggalkan diri Tadi ku cinta di hati lah mulai tumbuh. Bulan bulek matahari pabunta dia talong tidak apa anehan usah dilipe rumpun padi kasih hati alehan usah diupe badan kami ondai usah diupe badan kami Putu hita senta atalinyo rabab, putu hita leo langan nyo baju, usaha dicari katujo sabar, katokan sajo indak katuju. Talampau kue hiyo marau ikanyo sirau kaca apatah diulu ambiak bau kia pama andangan ombak kue namampe tapi anyo dilaui malah tuan dulu sama sepulau balap arangan ondai sama sepulau balap arangan Hari tarang bintang barantai, burung buah di batang jati, gagah kuda tindak marasai, utiang nan main di dalam hati.
Alas sehat badan nampaknya kok, Mak? Alhamdulillah Nakan. Melalui pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis, penyakit yang dirasukan Allah hilang di badan Mama. Syukur bana lah yo, Mak. Memang iyo pengobatan melalui Pak Maramisko dengan cara islami. Biayanya pun saikhlasnya saja. Ya, cara pengobatan yang sangat manjur. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis. Mengobati penyakit dengan urut terapi dan Al-Quran terapi. Insya Allah dalam 15 menit dirasakan ansurannya. Seperti penyakit stroke, jantung, reumatik, tumor, darah tinggi, diabetes, mah, ginjal, sesak nafas, penyakit panca indera, jerawat, sakit gigi, dan penyakit berat lainnya. Termasuk keluhan khusus pria, wanita, tua dan muda, anak-anak atau bayi. Buktikan sekarang juga khasiatnya. Pengobatan rahmat ilahiyah Pak Maramis, Jorong Katinggian, Kecamatan Harau. Lebih kurang 200 meter dari kantor Polres 50 Kota arah ke Pekanbaru. Bisa dihubungi di nomor HP 0821 7038 4580. Khusus hari Jumat, pengobatan tutup. Gebiar diskon dan bonus dari Menara Agung Payakumbuh bulan ini. Percayakan pembelian sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Diskon sampai dengan Rp1.000.000. DP mulai Rp800.000. Miliki tipe-tipe terbaru dari Honda. All New Vario 150, model makin sporty dan canggih, menggunakan Smart Key. Dan All New PCX, harga cuma Rp27 jutaan, serta tipe Sport CB Series, CBR Series, dan tipe Trail CRF 150L. Siap melintasi medan-medan ekstrim. Ayo beli sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Bisa cash maupun kredit yang didukung oleh leasing pembiayaan yang terpercaya. Dan untuk servis sepeda motor Anda, baiknya di Menara Agung Payakumbuh juga. Dilayani oleh mekanik-mekanik muda yang telah bersertifikat standar teknikal Astra Motor Honda. Pastinya kami melayani order servis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, internet gratis, fasilitas fast speed atau tanpa antri untuk penggantian oli dan part ringan. Suku cadang asli percayakan juga ya di Menara Agung Payakumbuh. Terus melangkah bersama satu hati. Honda, Menara Agung Payakumbuh. Assalamualaikum, kami dari Wali. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku. Salam baik masyarakat, Harau FM, Radio Kito Basamu. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupku. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Danau di atas, danau di bawah. Banyak orang muda, orang muda, mandi bakat cipu. Ko Allah tak hijau, daruang virus jo buah makisa. Asal jo manyo, hoi pamai kisah lo.
Kelak baliku jalan ke alahan panjang, balik batiba sumarak dengo. Elok dirang lolo, mako tak laka di ruang mato. Siang jo malam tak bayang, jauh diranta takkan ajua. Mandang asamu gampang hati di dalam rindu. Dekan tebaru ondeh bungo murah suya. Rangka jo elo danau di atas, jo danau di bawah. Banyak rang mudo, oi rang mudo mandi bakat cimpung. Ko Allah tak hijau ruang virus jo buah mati sah. Asam jo maninyo oi bamai di salo kelak baliku jalan ke alahan panjang, balik batiba sumarak dengo. Elok dirang lolo, mako tak laka di ruang mato. Siang jo malam tak bayang, jauh dirantau takkan ajua. Mandang asamu gampang hati di dalam rindu. Dek tahin teh haru ondeh bungo kurang suya. Eloklah latu, oi banyaklah kawan, usah dicari yo pamusuhan. Jiko nagari indahlah aman, mbak ajaronya mencari makan. Radio Kito Basamu. Dunsana pendengar, ikolah kabar itu, kabar Jobarito Harau FM. Iya, selamat malam mendengar kabar itu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat bersama saya Dalu Awarta.
Ya, pendengar, kabar itu kita pukul 19 malam ini tentang daftar pemilih tetap atau DPT Payakumbuh. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Payakumbuh menetapkan rekapitulasi daftar pemilih sementara hasil perbaikan atau DPSHP akhir dan penetapan daftar pemilih tetap DPT Pemilu tahun 2019 tingkat Kota Payakumbuh pada hari Senin 21 Agustus 2018 di aula salah satu hotel di kawasan Nankodo, Kecamatan Payakumbuh Utara. Penetapan DPSHP, perbaikan dan DPT tersebut digelar dalam rapat pleno terbuka. Ketua KPU Kota Payakumbuh, Hedi Mursal, didampingi 2 komisioner, Ade Jumiarti serta Neti Payoka, membuka secara resmi kegiatan tersebut. Selain ketiga komisioner tersebut juga hadir unsur Muspida, Komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat Nova Indra serta jajaran Bawaslu Kota Payakumbuh yang baru beberapa hari dilantik, M. Kadafi, Suci Wildanis, dan Maidona. Dalam sambutannya di hadapan pengurus partai politik, aparatur kelurahan, dan tamu undangan lainnya, Hedi Mursal mengatakan bahwa jumlah DPT tingkat Kota Payakumbuh pada pemilu legislatif tahun 2019 mencapai 86.595 orang. Jumlah tersebut tersebar di 5 kecamatan. Selain dihadiri pengurus parpol, aparatur kelurahan, panitia pemilihan kecamatan atau PPK, juga hadir Wali Kota Payakumbuh yang diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan Yo Herman. Berikut rincian DPT Pemilu Legislatif di Kota Payakumbuh. Pertama, Payakumbuh Barat, TPS 130 buah, DPSHP akhir 34.051 laki-laki, 16.697 jiwa perempuan, 17.354. Kemudian untuk Payakumbuh Utara, TPS 85, DPSHP akhir 20.803, laki-laki 10.289 dan perempuan 10.514. Kemudian Payakumbuh Timur, TPS sebanyak 68 buah, DPSHP akhir 17.664, terbagi dari laki-laki 8.459 dan perempuan 9.205. Kemudian Lampausi Tigonagori, TPS 28, DPSHP akhir 6.946, terbagi antara laki-laki 3.432 dan perempuan 3.514. Dan kemudian Payakumbuh Selatan banyak TPS 30, DPSHP akhir 7.457, yakni laki-laki 3.656 dan perempuan 3.801. Total tingkat Kota Payakumbuh jumlah kelurahan di Payakumbuh 47, TPS 341, pemilih laki-laki 42.348 dan pemilih perempuan 44.247. Total pemilih semuanya atau DPT 86.595 jiwa. Demikian pendengar sumber berita dari dkdpost.com dan kabar itu pukul 19 sampai di sini. Nantikan kabar itu selanjutnya nanti pada pukul 22 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan kita lanjutkan kembali program Harau FM malam ini. Dunsana pendengar, demikian tadi kabar itu, Kabajo Barito Harau FM. Sampai basuh balik, kabar itu Harau FM. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik. Harau FM Tanjung Pagi Radio Kita bersama. Three, two, one. Ladies and gentlemen, please welcome Harau FM Production. Keluarga Harau FM, jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri kita, yang selalu merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim. Jika kita belum diberi kesempatan melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah sifat iri, dengki, amarah, dan dendam dalam diri kita, agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum sempat melaksanakan mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka kunjungilah tetangga, saudara, dan sahabat-sahabat kita, agar terjalin tali silaturahim yang erat antara sesama hamba Allah yang beriman. Amin ya Rabbal Alamin. This is Harau FM Production. Aktivitas, kreativitas. Here we go. Yo, what's up? Baby, let's go. Harilah baranjak datang, malam pun datang menjelang. Lapehlah panik karajo di acara dendang sanjo. Dendang sanjo Harau FM, bau be hati nanti mo. Dendang sanjo Harau FM, di radio kita bersama. Gunung Merapi, jo gunung tandike, bakali awan di harilah sanjo. Dalamlah hati banyak nan mau
baalah jadinyo jodirilah anggo suanglah hati yode rambang kata suanglah hati yode rambang kata jika balai di hari lasanjo ingelah inge kasake dikarang jika nak tahu jo untuanglah ambo pandanglah awak yo dirambang patah suanglah hati yo dek rambang patah suanglah hati yo dek rambang patah Sake ikarang jika nak tahu jo untuanglah ambo pandanglah awak yo dirambang patah suanglah hati yo dek rambang patah suanglah hati yo dek rambang patah Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Arifin Ilham mengucapkan selamat mendengar Harau FM. Semoga radio kita bersama dalam berkah Allah. Amin ya mujibas sa'ilin. Hal-hal kecil yang mengantarkan kita menuju surga. Siapa di antara Anda yang tak ingin menjadi penghuni surga? Surga sudah pasti menjadi tujuan akhir bagi seluruh umat manusia di penjuru dunia. Maka tak heran sebagai manusia kita berlomba-lomba untuk melakukan segala amal kebaikan di dunia demi mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan janji Allah terhadap hambanya sudah pasti akan terwujud apabila kita termasuk golongan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Namun tahukah Anda, selain menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, ternyata ada beberapa hal kecil yang dapat mengantarkan kita menuju surga. Lalu apa saja hal kecil yang harus kita lakukan untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa taala? Berikut penjelasannya. Hal pertama yang dapat mengantarkan kita ke surga adalah dengan memberi minum hewan yang kehausan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada seorang laki-laki berjalan kehausan lalu turun ke bawah sumur untuk minum. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya dan memakan tanah karena kehausan. Lalu dia berkata, "Anjing ini tengah mengalami apa yang kualami." Lalu dipenuhinya sepatunya dengan air dan dibawa dengan menggunakan mulutnya lalu memanjat sumur itu dan diberinya anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan diampunkan dosanya. Dan dalam riwayat lainnya, lalu dimasukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari 168. Jadi bagi siapapun, apabila menemukan seekor hewan yang kehausan, maka ada baiknya kita memberikan minum kepada hewan tersebut dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, dengan berucap baik yang sering kita anggap sebagai hal yang sepele. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya. Dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan. Dan karena sebab perkataan tersebut dia dilemparkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengenai ucapan baik yang dimaksud seperti mengajak orang lain untuk berbuat baik, atau bisa juga dengan mengajarkan kepada anak-anak kita tentang cara makan yang baik dan benar, lalu hal tersebut diamalkan sampai sang anak berusia dewasa. Lalu hal ketiga yang dapat mengantarkan kita ke surga yaitu bersedekah walaupun hanya dengan sebutir kurma. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang bersedekah dari harta yang baik dan halal, dan Allah tak menerima kecuali dari harta yang baik atau halal, kecuali Allah menerimanya dengan tangan kanannya walaupun berupa satu biji kurma, dan dia akan berkembang di telapak tangan Ar-Rahman hingga menjadi lebih besar dari gunung, sebagaimana seseorang di antara kalian membesarkan anak kudanya." Hadis riwayat Tirmizi 597. Dalam hadis ini telah dijelaskan bahwa perbanyaklah sedekah meski hanya dengan sebutir kurma. Namun sedekah yang kita lakukan harus dari harta yang halal agar sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menyakiti hati orang lain juga termasuk hal kecil yang dapat mengantarkan kita ke surga. Seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanlah sering salat malam dan puasa, namun lisannya menyakiti tetangganya." Lalu Rasulullah bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya, ia di neraka." Ia berkata lagi, "Dan si fulanlah hanya sholat 5 waktu, dan sedekahnya sedikit tapi tidak pernah menyakiti siapapun." Kemudian beliau bersabda, "Ia di dalam surga." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 7385 dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Adabil Mufrad 88. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pernah menyakiti hati orang lain, maka neraka sebagai ancamannya. Dan sebaliknya, apabila ibadah kita kurang sempurna, namun tidak pernah menyakiti hati orang lain, maka surga menjadi tempat terakhir bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hal kecil lainnya yang mengantarkan kita ke surga yaitu dengan mengucapkan zikir setelah kita berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan sampai selesai atau menyempurnakan wudu kemudian membaca doa, 'Aku bersaksi tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan akan dibukakan baginya 8 pintu surga yang dia masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki." Hadis riwayat Muslim.
Mengucapkan salam juga salah satu hal kecil yang dapat mengantarkan kita ke surga. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak beriman secara sempurna sehingga kalian saling mencinta. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perkara biar kalian lakukan akan saling mencinta? Biasakanlah mengucapkan salam di antara kalian apabila berjumpa. Hadis riwayat Muslim. Jadi, biasakanlah mengucapkan salam dengan sahabat, kerabat, maupun sanak saudara apabila kita berjumpa dengan mereka. Karena selain mengantarkan kita ke surga, mengucapkan salam merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga doa terhadap orang yang diberi salam. Dan yang terakhir yaitu dengan membaca dan mencintai surat Al-Ikhlas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa seorang laki-laki mendengar seseorang membaca dengan berulang-ulang Qul huwallahu ahad. Tatkala pagi hari, orang yang mendengar tadi mendatangi Rasulullah SAW dan menceritakan kejadian tersebut dengan nada seakan-akan merendahkan surat Al-Ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari 6643. Selain itu, Rasulullah SAW juga telah menjelaskan bahwa apabila kita sungguh-sungguh mencintai surat Al-Ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, cintamu kepadanya, surat Al-Ikhlas, memasukkanmu ke surga. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan At-Tirmizi. Nah, demikian penjelasan mengenai apa saja hal-hal kecil yang dapat mengantarkan kita ke surga. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umat Nabi Muhammad SAW, ada baiknya kita melakukan hal tersebut di samping menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Dan ingatlah akan janji Allah kepada hambanya, akan keindahan surga yang abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Bukankah Allah memberikan segalanya padamu? Bukankah Allah memberikan semua yang kau minta? Tetapi mengapa ketika Allah memanggilmu untuk sholat subuh? Mengapa ketika Allah memanggilmu untuk sholat zuhur? Mengapa ketika Allah memanggilmu di sholat asar? Mengapa ketika Allah memanggilmu di sholat maghrib? Mengapa ketika Allah memanggilmu di sholat isya, engkau abaikan? Padahal untuk perintah sholat ini, untuk panggilan cinta ini, Allah sendiri yang langsung memperjalankan Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Allah sendiri yang langsung memerintahkan sholat ini di Sidratul Muntaha. Karena Allah sayang padamu, karena Allah ingin agar engkau setiap hari bisa bertemu dengan Allah. Tapi apa yang kau lakukan sepanjang hidupmu? Apa yang kau lakukan selama ini? Sekarang dengarkan dengan hatimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أستغفر الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا خافض يا باسط يا خافض يا رافع يا معيز يا مزيل يا سميع يا بصير يا حكم يا عاد يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدي يا
qadir ya muakhir ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali ya muta'al ya baru ya tawwab. Ibu, oh ibu, maafkanlah anakmu ini. Ibu, oh ibu, aku mohon ampunan darimu. Ku bersimpuh di kakimu, ku harap doamu ibu. Bukakanlah pintu hatimu. Peluklah aku ibu, ibu, ibu. Biarlah ku basuh kedua kakimu ibu, karena aku yakin di sanalah terletak surgaku. Biarlah ku hapus air matamu ibu, yang selama ini menangis karena ulahku. Tuhan takkan meridhoi sebelum Engkau mengampuni aku. Ibu, ibu. Biarlah ku basuh kedua kakimu ibu, karena aku yakin di sanalah terletak surgaku. Biarlah ku hapus air matamu ibu, yang selama ini
ampuni aku, Ibu. Oh Ibu, maafkanlah anakku ini, Ibu. Oh Ibu, aku mohon ampunan darimu. Maaf Ibu, untuk sementara aliran listrik ke rumah Ibuku terpaksa kami putus ya. Deh, atuh Pak, ambo menunggak kan kesalahan mencatat meteran waktu itu mah. Alah, Ibu laporkan ke kantor PLN? Ambo mah lapor ke petugas yang mencatat meter itu saja nyo Pak. Sampai kini alunado tidak lanjut nyulai. Oh, seharusnya Ibu melapor langsung ke kantor PLN, Bu. Iya, itulah neraca Bu. Supaya tidak terjadi juga kesalahan catat meteran dan Ibu terhindar dari pemutusan listrik. Juga tidak akan dando. Sarancanya Ibu pakai listrik prabayar. Listrik prabayar? Bisa mahal pula mau membayar Pak? Oh, tidak Bu. Sebenarnya membayar mahal tuh bukan karena listrik yang mahal Bu. Tapi karena pemakaian listrik awak yang boros. Apalagi ya Bu, listrik prabayar kok bebas dari biaya beban. Ya, listrik prabayar sekarang sudah ada di daerah Anda. Daftar dan dapatkan listrik prabayar sekarang juga di PT PLN Persero Ranting 50 Kota. Dengan memakai listrik prabayar, Anda terlepas dari biaya keterlambatan, terbebas dari pemutusan akibat menunggak, meter digital lebih akurat, sehingga terhindar dari kesalahan pembacaan meter. Isi ulang mulai dari Rp20.000. Kendali pemakaian listrik di tangan Anda. Lakukan migrasi dan nikmati manfaatnya. Kami melayani Anda dengan cepat dan praktis. Nah, segera datang ke PT PLN Persero Ranting 50 Kota. Oh iya anak amak namanya kok. Selain uyang rajin mengkonsumsi sayur, sampaikan nama bu ikan ko juga paling rancak untuk dimakan. Ya iya Mama, dengan rajin memakan ikan, uyang jadi kuat, sehat, dan cerdas. Yo. Tapi jangan sudu sesadonyo. Tinggalkan bagailah untuk amak jabak ko. I'm sorry Amakku. Gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan adalah gerakan moral yang memotivasi masyarakat untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang disyaratkan bagi kesehatan agar terbentuk manusia Indonesia yang sehat. Ikan mempunyai nilai gizi yang sangat tinggi dan lengkap, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak anak, kecerdasan dan kesehatan mata, berfungsi untuk pertumbuhan dan kekebalan tubuh dari berbagai penyakit, dapat menurunkan kolesterol dan mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah yang merupakan penyebab penyakit jantung koroner, mengurangi tekanan darah dan mencegah penyakit kulit, serta mengurangi peradangan. Dengan gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan, ciptakan generasi kuat, sehat, dan cerdas. Dipersembahkan oleh Dinas Perikanan dan Forikan Kabupaten 50 Kota. Dun sana tetap basanang hati yo, Basamo Harau FM. Salam dari Dianda. Segala kekurangan diri dijadikan semangat meraih mimpi. Harau FM, radio kita Basamo.
tagade indah namu kambang mangkonyo badan basah jua kubuyu jua alah dape ganti nan hilang tagade indah pulau manenggang mangkona hati gamang juo cangguang juo katanya adia sabana cinta katanya adia sabana sayang tapi mengalah denai diseso nan jo bayang-bayang sakete indah namo babagi iyo para sayang rindu dandang di dalam hati dan tangguang surat pulau manenggang mangkona hati gamang juo cangguang juo katanya adia sabana cinta katanya adia sabana sayang tapi mengalah denai diseso nan jo bayang-bayang sakete indah namo babagi iyo para sayang rindu dandang di dalam hati dan tangguang surat sakete indah namo babagi yo para sayang rindu dandang di dalam hati dan tangguang surat sakete indah. Udah, tadi awak ke pasar Payakumbuh membeli amegram di toko Ame Cahaya Bintang Baru. Tanya tuh di situ banyak modelnya dah. Yubana cukui, sarupo kaluang, galang, cincin, dan lain-lain. Iyo dia, tu lelang sama boli. Tentu lai dah, apulai model-modelnya terbaru. Kuha, rancak nada. Indah ketinggalan modelnya do kan? Iyo ya, di mana tempat toko Ame Cahaya Bintang Baru tu dia? Alamatnya di Jalan Muko Pasar Payakumbuh nomor 37 atau di bawah jangan-jangan bagian ke belakang tuh dah. Di siku tampe satu-satunya dah. Indah ado buka cabang di tampenan lain do. Segera kunjungi Toko Emas Cahaya Bintang Baru di bawah jenjang deretan Toko Emas Jalan Muka Pasar Payakumbuh nomor 37. Tinggal pilih perhiasan emas sesuai keinginan Anda. Toko Emas Cahaya Bintang Baru, untung bersama sejahtera, pusat emas model terbaru. Here it is.
Inilah saatnya dan disinilah tempatnya untuk promosi tempat dan usaha Anda. Ready to take you on a trip to Toontown. Produksi iklan kami kerjakan dengan sistem komputerisasi digital sehingga hasilnya lebih maksimal dan semakin menarik. Nah, menghubungi kami, Anda tinggal kontak atau kirim SMS ke 0852 63 43 7989. Ya, hubungi kami di 0852 63 43 7989 dan kami akan kontak balik Anda sama Haro FM Radio Kito Basamo. It's unforgettable. Brought to you by Sound Ideas. Gebiar diskon dan bonus dari Menara Agung Payakumbuh bulan ini. Percayakan pembelian sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Diskon sampai dengan Rp1.000.000. DP mulai Rp800.000. Miliki tipe-tipe terbaru dari Honda. All New Vario 150, model makin sporty dan canggih, menggunakan Smart Key dan All New PCX. Harga cuma Rp27 jutaan, serta tipe Sport CB Series, CBR Series, dan tipe Trail CRF 150L. Siap melintasi medan-medan ekstrim. Ayo beli sepeda motor Honda di Menara Agung Payakumbuh. Bisa cash maupun kredit yang didukung oleh leasing pembiayaan yang terpercaya. Dan untuk servis sepeda motor Anda, baiknya di Menara Agung Payakumbuh juga dilayani oleh mekanik-mekanik muda yang telah bersertifikat standar teknikal Astra Motor Honda. Pastinya kami melayani order servis dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore dengan fasilitas ruang tunggu yang nyaman, internet gratis, fasilitas fast speed atau tanpa antri untuk penggantian oli dan part ringan. Suku cadang asli percayakan juga ya di Menara Agung Payakumbuh. Terus melangkah bersama satu hati. Honda, Menara Agung Payakumbuh. Abonan ba na mo kay landay? Iko nyo, nodo ay belantay. Haro FM, radio Kito Basamo.
Usah diupe dan disasali suratan diri. Tabahkan hati dan kuatkan iman, jauhlah mimpi. Tabahkan hati dan kuatkan iman, jauhlah mimpi. Senanglah tanpa perintah hati, kesasalan di hati, indahlah gunung tak disasali. Rendahkan hati, tinggikan cita, jauhlah mimpi. Rendahkan hati, tinggikan cita, jauhlah mimpi. Alahkan nasib mengingat cinta berujung sesok. Usah diupe dan disasali suratan diri. Tabahkan hati dan kuatkan iman, jauhlah mimpi. Tabahkan hati dan kuatkan iman, jauhlah mimpi. Senanglah tanpa perintah hati, kesasalan di hati, indahlah gunung tak disasali. Rendahkan hati, tinggikan cita, jauhlah mimpi. Rendahkan hati, tinggikan cita, jauhlah mimpi. Terima kasih. Honda memang mengerti saya. Di zaman serba hemat, Honda memberi solusi yang hebat. Motor yang sesuai selera saya, ngerti situasi dan kondisi saat ini. Harganya pas buat saya. Saya bebas masalah, semua jadi mudah. Terima kasih Honda. Untuk mendapatkan sepeda motor Honda, pastikan hanya di toko Bunda atau Bunda Motor, dealer resmi sepeda motor Honda.
melayani pembelian secara cash dan kredit dengan program DP rendah, bekerja sama dengan leasing yang kuat dan terpercaya. Selain itu, setiap pembelian motor Honda, spare part, dan servis di toko Bunda atau Bunda Motor, uang Anda kami sisihkan untuk membantu pendidikan anak nagari, fakir miskin, dan anak telantar. Informasi lengkap datang langsung ke toko Bunda dan Bunda Motor di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 108, Parirantang, Payakumbuh. Telepon 0752 92 083. Di Jalan Sudirman nomor 22, depan Ramayana, Payakumbuh. Telepon 0752 93 525. Dan di Jalan Raya Negara kilometer 9 Tanjung Pati, Sarilama. Telepon 0752 77 50 467. Yo rancak kembali ke toko Bunda. Lai punya orang awak juga. Soma, jamu tetes pertama dari Indonesia untuk dunia. Soma, berani coba, berani sembuh. Nama saya Bubung Abadi dari Kuningan. Umur saya 59. Keluhan penyakit saya adalah asam urat dan kolesterol. Asam uratnya tinggi sampai 240 dan kolesterol mencapai 9. Kolesterol tinggi. Kemudian keluhan saya yang diderita kolesterol ini kalau sudah berdiri kemudian duduk saya tidak bisa bangun lagi. Rasanya berat sampai sampai kurang lebih ya mengangkat sampai 2 kintal lah gitu. Tapi saya sudah berobat kemana-mana ke dokter, tidak ada perubahan. Tapi alhamdulillah saya setelah mendengar dari radio ada Somen, saya coba beli. Sampai saat ini saya mengkonsumsi Somen sudah habis 2. Alhamdulillah kolesterol dan asam urat saya sudah sembuh total. Soma, berani coba, berani sembuh. Hati-hati dengan barang palsu. Produk Soman yang asli memiliki label harga dan nomor konsultasi Sumatera Barat. Produk Soman yang asli tersedia di studio Radio Haro FM Tanjung Pati. Mendengarkan siaran Radio Harau bisa di waktu apa saja, di mana saja, dan di seluruh dunia. Install aplikasi Harau FM dari Play Store dan buka. Harau FM langsung bisa didengarkan. Asik!